Remaja perempuan di Pekanbaru, Alda, 14, mendapat santunan senilai total Rp104 juta yang diserahkan di Telantas Polda Riau bersama Jasa Raharja, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Diketahui, ayah, ibu dan adik dari Alda menjadi korban tewas dalam kecelakaan tragis di Jalan Hang Tuah, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025, pagi kemarin. Ketiga korban yang sedang berboncengan dengan sepeda motor ditabrak oleh pengemudi mobil Toyota Calya yang ternyata berkendara dalam pengaruh narkoba. Dalam kejadian ini, Anton Sujarwo, 43, Avianti, 41, serta anak lelaki bernama Aditya, 10, menghembuskan nafas terakhir. Alda pun kini menjadi anak yatim piatu. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan, Direktur Lalu Lintas, Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat, bersama Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau, Hasjudin, serta perwakilan dari Bank BRI, mengunjungi rumah tempat tinggal Alda di Perumahan Garuda Permai Tahap 2, Jalan Uka, Blok B nomor 62, Pekanbaru. Dalam kesempatan ini, rombongan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama kepada Alda yang kini harus menghadapi kehidupan tanpa orang tua. Poni Rifai, 54, kakek Alda atau ayah dari almarhumah Avianti, menyampaikan terima kasih atas respon cepat dari pihak Ditlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI. Poni mengungkapkan rasa haru atas santunan yang diberikan serta bantuan proses pemakaman anak, menantu dan cucunya. Respons cepat dari Bapak Dirlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI sangat berarti bagi kami. Meskipun kami kehilangan anak, menantu, dan cucu, santunan dan bantuan ini menjadi obat bagi keluarga kami yang sedang berduka, ujar Poni. Santunan tersebut diterima langsung oleh Alda, selaku anak pertama dari korban almarhum Anton Sujarwo dan almarhumah Avianti, yang kini harus hidup tanpa orang tua dan adik tercinta. Alhamdulillah, kami bisa hadir langsung untuk menyerahkan santunan ini kepada Alda, yang merupakan ahli waris sah. Semoga dana ini bisa sedikit meringankan beban hidup dan membantu kelangsungan hidupnya, kata Hasjudin, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau. Hasjudin juga mengingatkan agar dana santunan yang telah diserahkan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan Alda, yang kini harus melanjutkan hidup tanpa orang tua. Di sela-sela penyerahan santunan, Kombes Taufik Lukman Nur Hidayat juga memberikan pesan kepada keluarga almarhum dan almarhumah, terutama kepada Alda, yang kini harus melanjutkan hidupnya sendiri. Kami dari keluarga besar Direktorat Lalu Lintas Polda Riau turut berbelasungkawa atas kepergian ketiga almarhum. Semoga mereka diterima di sisi Allah SWT dan segala amal ibadahnya mendapat pahala. Kami juga berharap keluarga yang ditinggalkan, terutama Mbak Alda, diberikan ketabahan dan kekuatan, ucap Taufik. Kami berharap Alda mendapatkan perhatian serius dari keluarga dan masyarakat sekitar. Kami akan selalu mendukung dan berharap agar Alda dapat melanjutkan pendidikan dengan baik, menjadi anak yang solehah, dan kelak bisa berbakti kepada bangsa dan negara, tambahnya. Suasana duka menyelimuti rumah Anton Sujarwo, 38 tahun, yang tewas bersama istri Afrianti dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, akibat ditabrak mobil di Kota Pekanbaru Riau pada Rabu, 1 Januari 2025. Rumah korban di Jalan Uka Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru, ramai dipenuhi pelayat. Insiden yang menewaskan satu keluarga ini membuat keluarga, kerabat, teman, dan tetangga terpukul. Kesedihan paling mendalam dirasakan oleh Alda Fitria Anjani, anak pertama Anton dan Afrianti. Remaja yang masih SMP itu menangis tanpa henti melihat ayah, ibu dan adiknya terbujur kaku. Tahun baru menjadi momen duka mendalam bagi Alda, yang kehilangan kedua orang tua dan adiknya sekaligus. Setelah dimandikan, dikafani dan disyalatkan, jenazah ketiga korban dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU, Tampan Jalan Uka. Maka mereka dibuat berdampingan. Marsono, salah satu kerabat, mengatakan Anton bersama istri dan anaknya rencananya hendak berangkat ke Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, untuk menengok keluarganya. Mereka mau ke Lirik, tempat keluarga Anton, kata Marsono. Alda tidak ikut dalam perjalanan tersebut karena tinggal bersama saudaranya. Dalam perjalanan, sepeda motor matic yang dikendarai Anton ditabrak mobil Calya. Pengemudinya, Antoni Romansyah, 44 tahun, diketahui sedang dalam pengaruh narkoba. Ia bersama rekan-rekan mengonsumsi narkoba jenis sabu saat dugem di tempat hiburan malam merayakan pergantian tahun. Kecelakaan ini merenggut nyawa Anton bersama istri dan anaknya. Afrianti 42 tahun dan anaknya Aditya 10 tahun tewas di lokasi kejadian. Sedangkan Anton meninggal di rumah sakit. Anton diketahui bekerja sebagai security, sementara Afrianti adalah ibu rumah tangga. Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru,
sekitar pukul 6.30 WIB. Ketiga korban ditabrak mobil Calya yang pengemudinya di bawah pengaruh narkoba, ujar Kasatlantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Anton mengalami luka berat di kepala, kaki kanan patah dan leher patah. Ia meninggal dunia di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Afrianti dan Aditya meninggal di lokasi kejadian akibat luka berat. Pengemudi mobil, Antoni Romansyah bersama dua penumpangnya, Lydia Rustiawati, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, diamankan polisi. Ketiganya positif menggunakan amfetamine dan metamfetamin setelah berpesta di malam tahun baru. Ketiganya kita amankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, mereka positif amfetamine dan metamfetamin, ujar Alvin. Antoni Romansyah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pengemudi mobil maut, Antoni Romansyah, 44 tahun, ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak satu keluarga hingga tewas di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2025. Antoni bersama dua penumpang yang dibawanya, cewek bernama Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan cowok bernama Denny, 30. Ternyata baru pulang dugem dan mengonsumsi narkoba di malam pergantian tahun. Sopirnya ditetapkan tersangka, sementara untuk dua penumpang, kita sudah berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba untuk melaksanakan pengembangan, jelas Kasatlantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa. Akibat berkendara di bawah pengaruh narkoba, Antoni yang mengemudikan mobil Toyota Calya warna putih menabrak pemotor berboncengan, yang merupakan satu keluarga, hingga tewas. Kecelakaan tragis yang terjadi di hari pertama tahun 2025 ini, terjadi sekitar pukul 6.30 WIB di Jalan Hang Tuah Ujung, depan Klinik Siaga Medika 2, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Pengendara mobil Calya dan dua penumpang itu baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin. Ketiganya sudah kita amankan, ucap Alvin. Alvin menuturkan, kecelakaan berawal ketika mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI yang dikemudikan oleh Antoni. Sesampainya di depan Klinik Siaga Medika 2, mobil tersebut tiba-tiba melebar ke sebelah kanan jalan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP. Yang dikendarai oleh Anton Sujarwo, 38 tahun, yang membonceng dua penumpang, yakni Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun, dan Afrianti, 42 tahun. Ketiganya merupakan satu keluarga. Akibat tabrakan, motor Honda Beat terjatuh dan terseret. Sedangkan mobil Toyota Calya terus bergerak dan kembali menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai oleh Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Akibat kecelakaan ini, 3 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia. Mereka adalah pengendara sepeda motor Honda Beat, Anton Sujarwo, yang mengalami luka berat pada kepala, kaki kanan patah, dan leher patah. Anton yang dalam kondisi kritis sempat dilarikan ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, namun nyawanya tidak tertolong. Karena luka-lukanya terlalu parah. Sedangkan Aditya dan Afrianti tewas di lokasi kejadian. Aditya menderita luka berat di kepala. Sedangkan Afrianti, 42, menderita patah tulang pada pinggang dan kedua kaki. Sementara pengendara Honda Scoopy, Dwi Irawanto, dan penumpangnya, Nurliani, hanya mengalami luka ringan. Korban kecelakaan maut terjadi di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, pada Rabu pagi, 1 Januari 2025, sekitar pukul 7 WIB, menjadi 3 orang. Diduga pengemudi mobil berkendara di bawah pengaruh narkoba. Kasatlantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, pengemudi mobil, Antoni Romansyah, 44 tahun, diduga berada di bawah pengaruh narkoba saat kecelakaan terjadi. Tes urin menunjukkan Antoni positif menggunakan sabu-sabu. Keduanya rekannya, Lydia Rustiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, juga positif mengonsumsi sabu-sabu. Hasil tes urin menunjukkan mereka positif menggunakan sabu-sabu, kata Alvin. Antoni mengemudikan mobil Toyota Calya dengan plat nomor F1817VI. Bersama dua penumpang, yakni Lydia dan Denny. Mobil melaju dari arah timur ke barat. Saat melintas di depan Klinik Siaga Medika 2, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, mobil tersebut melebar ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP yang ditumpangi satu keluarga, yakni Anton Sujarwo, 38 tahun, Afrianti, 42 tahun, dan Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Benturan keras membuat pengendara dan penumpang sepeda motor terpental ke pinggir jalan.
Tidak berhenti di situ, mobil Calya tersebut kemudian menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM3170 MAK yang dikendarai Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, yakni Anton Sujarwo, pengendara Honda Beat, yang tewas akibat luka berat di kepala, patah kaki, dan leher. Korban kedua, Aditya Aprilio Anjani, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi karena luka parah di kepala. Korban ketiga, Afrianti, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi akibat patah tulang di pinggang dan kaki. Sedangkan pengendara dan penumpang Honda Scoopy mengalami luka-luka ringan. Pria asal Palembang, yang diduga mengemudi mobil dalam pengaruh narkoba, menabrak sepeda motor di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2024. Akibatnya, 2 orang tewas. Di mobil Toyota Calya putih yang dikendarainya, pria itu bersama 2 rekan, termasuk seorang wanita. Diduga mereka baru pula dari merayakan pergantian tahun. Insiden maut itu terjadi pada Rabu pagi, sekitar pukul 7 WIB, di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Kecelakaan melibatkan mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi F1817VI, dan 2 sepeda motor. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, saat ini pengemudi dan penumpang di mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI tengah menjalani pemeriksaan. Benar, sudah kami amankan. Saat ini sedang pemeriksaan lebih lanjut, kata Alvin. Ia mengemukakan, kecelakaan itu menyebabkan 2 orang, yang merupakan ibu dan anak, meninggal dunia. 2 meninggal dunia. Sementara ayahnya yang mengemudikan sepeda motor kritis, papar Alvin. Belakangan, korban kritis dikabarkan meninggal dunia akibat luka-lukanya yang parah. Mirisnya lagi, pengemudi dan 2 penumpang mobil Toyota Calya putih itu terindikasi menggunakan narkotika. Dikatakan, mereka sempat pergi dugem merayakan pergantian tahun pada Selasa malam, 31 Desember 2024, hingga dini hari. Lalu paginya, tabrakan maut itu terjadi. Setelah kami cek urin, mereka positif menggunakan sabu-sabu. Mereka juga sempat ke hiburan malam, papar Alvin. Dari video kecelakaan yang viral di media sosial Instagram, tampak mobil Calya putih dengan plat nomor F1817VI terbalik ke sisi kiri. Persis di depan mobil maut itu, ada sepeda motor yang kondisinya rusak berat. Tak jauh, tergeletak jasad korban yang ditutup dengan spanduk putih. Kemudian ada pula korban lain tergeletak, dengan kaki diduga dalam kondisi patah. Beberapa material kendaraan juga berserakan di tanah akibat tabrakan. Dalam video itu, terlihat pria dan wanita yang diduga merupakan pengemudi dan penumpang mobil Toyota Calya putih tersebut. Antoni Romansyah, sopir mobil Toyota Calya yang terlibat kecelakaan maut menewaskan 3 orang di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, mengaku mengonsumsi narkoba jenis sabu agar kuat menyetir perjalanan jauh. Ini disampaikan pria 44 tahun itu saat dihadirkan dalam ekspos kasus kecelakaan maut itu di markas Polresta Pekanbaru Kamis, 2 Januari 2025. Antoni bersama 2 penumpang yang dibawanya, yakni Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, ternyata baru pulang dugem di malam pergantian tahun. Waktu itu aku tertidur, terlelap, penumpang, yang di samping teriak, terbangun. Tiba-tiba di depan sudah ada motor, kata Antoni, yang dihadirkan mengenakan baju tahanan dan dengan kedua tangan terborgol. Antoni bercerita, ia menempuh perjalanan dari Sukabumi, Jawa Barat, hendak menuju ke Batam, Kepulauan Riau. Mereka singgah di Palembang, dan di sana mengonsumsi barang haram. Antoni memaparkan alasannya mengonsumsi sabu. Yaitulah, takut ngantuk, saat mengemudikan mobil. Pakai sabu, biar badan seger, ujarnya. Ia mengaku beli sabu saat di Palembang, dan dikonsumsi bertiga bersama Lydia dan Denny. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jiki Rahmat Mustika mengatakan, Lydia adalah pemilik mobil Toyota Calya warna putih. Ia minta bantuan Antoni dan Denny untuk membawa mobilnya ke Batam. Pada Minggu, 29 Desember 2024, ketiganya bertolak dari Palembang menuju ke Pekanbaru. Sebelum berangkat, mereka memakai narkotika jenis sabu di daerah Pelaju, Palembang. Alasannya biar tidak mengantuk dan badan tidak sakit selama di perjalanan. Mereka katanya memang tidak tidur selama di perjalanan, jelas Jeki, saat memimpin ekspos kasus. Ketiganya tiba di kota Pekanbaru pada Senin 30 Desember 2024, menginap di salah satu hotel. Dan pada malam pergantian tahun, Selasa 31 Desember 2024, mereka ke salah satu tempat hiburan malam dan mengonsumsi minuman keras. Keesokannya Rabu pagi 1 Januari 2025, mereka hendak melanjutkan perjalanan menuju Batam. Tapi nahas, mobil mereka menabrak sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga, yang terdiri dari suami, istri dan anak, di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru.
Kecelakaan sekitar pukul 6:30 WIB itu menewaskan Anton Sujarwo, 38 tahun, istrinya Afrianti, 40 tahun, dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Pengendara mobil Calya dan 2 penumpang baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin kata Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Sopir mobil Calya Maut Antoni telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam hukuman 12 tahun penjara. Remaja perempuan di Pekanbaru, Alda, 14, mendapat santunan senilai total 104 juta rupiah yang diserahkan di Telantas Polda Riau bersama Jasa Raharja, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Diketahui, ayah, ibu dan adik dari Alda menjadi korban tewas dalam kecelakaan tragis di Jalan Hang Tuah, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025, pagi kemarin. Ketiga korban yang sedang berboncengan dengan sepeda motor ditabrak oleh pengemudi mobil Toyota Calya yang ternyata berkendara dalam pengaruh narkoba. Dalam kejadian ini, Anton Sujarwo, 43, Afianti, 41, serta anak lelaki bernama Aditya, 10, menghembuskan nafas terakhir. Alda pun kini menjadi anak yatim piatu. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan, Direktur Lalu Lintas, Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman Nurhidayat, bersama Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau, Hasjudin, serta perwakilan dari Bank BRI, mengunjungi rumah tempat tinggal Alda di Perumahan Garuda Permai Tahap 2, Jalan Uka, Blok B nomor 62, Pekanbaru. Dalam kesempatan ini, rombongan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama kepada Alda yang kini harus menghadapi kehidupan tanpa orang tua. Poni Rifai, 54, kakek Alda atau ayah dari almarhumah Afianti, menyampaikan terima kasih atas respon cepat dari pihak Ditlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI. Poni mengungkapkan rasa haru atas santunan yang diberikan serta bantuan proses pemakaman anak, menantu dan cucunya. Respons cepat dari Bapak Dirlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI sangat berarti bagi kami. Meskipun kami kehilangan anak, menantu, dan cucu, santunan dan bantuan ini menjadi obat bagi keluarga kami yang sedang berduka, ujar Poni. Santunan tersebut diterima langsung oleh Alda, selaku anak pertama dari korban almarhum Anton Sujarwo dan almarhumah Afianti, yang kini harus hidup tanpa orang tua dan adik tercinta. Alhamdulillah, kami bisa hadir langsung untuk menyerahkan santunan ini kepada Alda, yang merupakan ahli waris sah. Semoga dana ini bisa sedikit meringankan beban hidup dan membantu kelangsungan hidupnya, kata Hasjudin, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau. Hasjudin juga mengingatkan agar dana santunan yang telah diserahkan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan Alda, yang kini harus melanjutkan hidup tanpa orang tua. Di sela-sela penyerahan santunan, Kombes Taufik Lukman Nurhidayat juga memberikan pesan kepada keluarga almarhum dan almarhumah, terutama kepada Alda, yang kini harus melanjutkan hidupnya sendiri. Kami dari keluarga besar Direktorat Lalu Lintas Polda Riau turut berbelasungkawa atas kepergian ketiga almarhum. Semoga mereka diterima di sisi Allah SWT dan segala amal ibadahnya mendapat pahala. Kami juga berharap keluarga yang ditinggalkan, terutama Mbak Alda, diberikan ketabahan dan kekuatan, ucap Taufik. Kami berharap Alda mendapatkan perhatian serius dari keluarga dan masyarakat sekitar. Kami akan selalu mendukung dan berharap agar Alda dapat melanjutkan pendidikan dengan baik, menjadi anak yang solehah, dan kelak bisa berbakti kepada bangsa dan negara, tambahnya. Suasana duka menyelimuti rumah Anton Sujarwo, 38 tahun, yang tewas bersama istri Afrianti dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, akibat ditabrak mobil di Kota Pekanbaru Riau pada Rabu, 1 Januari 2025. Rumah korban di Jalan Uka Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru, ramai dipenuhi pelayat. Insiden yang menewaskan satu keluarga ini membuat keluarga, kerabat, teman, dan tetangga terpukul. Kesedihan paling mendalam dirasakan oleh Alda Fitria Anjani, anak pertama Anton dan Afrianti. Remaja yang masih SMP itu menangis tanpa henti melihat ayah, ibu dan adiknya terbujur kaku. Tahun baru menjadi momen duka mendalam bagi Alda, yang kehilangan kedua orang tua dan adiknya sekaligus. Setelah dimandikan, dikafani dan disyalatkan, jenazah ketiga korban dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU, Tampan Jalan Uka. Maka mereka dibuat berdampingan. Marsono, salah satu kerabat, mengatakan Anton bersama istri dan anaknya rencananya hendak berangkat ke Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, untuk menengok keluarganya. Mereka mau ke Lirik, tempat keluarga Anton, kata Marsono. Alda tidak ikut dalam perjalanan tersebut karena tinggal bersama saudaranya. Dalam perjalanan, sepeda motor matic yang dikendarai Anton ditabrak mobil Calya.
Pengemudinya, Antoni Romansyah, 44 tahun, diketahui sedang dalam pengaruh narkoba. Ia bersama rekan-rekan mengonsumsi narkoba jenis sabu saat dugem di tempat hiburan malam merayakan pergantian tahun. Kecelakaan ini merenggut nyawa Anton bersama istri dan anaknya. Afrianti 42 tahun dan anaknya Aditya 10 tahun, tewas di lokasi kejadian. Sedangkan Anton meninggal di rumah sakit. Anton diketahui bekerja sebagai security, sementara Afrianti adalah ibu rumah tangga. Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sekitar pukul 6.30 WIB. Ketiga korban ditabrak mobil Calya yang pengemudinya di bawah pengaruh narkoba, ujar Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Anton mengalami luka berat di kepala, kaki kanan patah dan leher patah. Ia meninggal dunia di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Afrianti dan Aditya meninggal di lokasi kejadian akibat luka berat. Pengemudi mobil, Antoni Romansyah bersama dua penumpangnya, Lydia Rustiawati, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, diamankan polisi. Ketiganya positif menggunakan amfetamine dan metamfetamin setelah berpesta di malam tahun baru. Ketiganya kita amankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, mereka positif amfetamine dan metamfetamin, ujar Alvin. Antoni Romansyah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pengemudi mobil maut, Antoni Romansyah, 44 tahun, ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak satu keluarga hingga tewas di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2025. Antoni bersama dua penumpang yang dibawanya, cewek bernama Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan cowok bernama Denny, 30. Ternyata baru pulang dugem dan mengonsumsi narkoba di malam pergantian tahun. Sopirnya ditetapkan tersangka, sementara untuk dua penumpang, kita sudah berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba untuk melaksanakan pengembangan, jelas Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa. Akibat berkendara di bawah pengaruh narkoba, Antoni yang mengemudikan mobil Toyota Calya warna putih menabrak pemotor berboncengan, yang merupakan satu keluarga, hingga tewas. Kecelakaan tragis yang terjadi di hari pertama tahun 2025 ini, terjadi sekitar pukul 6.30 WIB di Jalan Hang Tuah Ujung, depan Klinik Siaga Medika 2, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Pengendara mobil Calya dan dua penumpang itu baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin. Ketiganya sudah kita amankan, ucap Alvin. Alvin menuturkan, kecelakaan berawal ketika mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI yang dikemudikan oleh Antoni. Sesampainya di depan Klinik Siaga Medika 2, mobil tersebut tiba-tiba melebar ke sebelah kanan jalan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP. Yang dikendarai oleh Anton Sujarwo, 38 tahun, yang membonceng dua penumpang, yakni Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun, dan Afrianti, 42 tahun. Ketiganya merupakan satu keluarga. Akibat tabrakan, motor Honda Beat terjatuh dan terseret. Sedangkan mobil Toyota Calya terus bergerak dan kembali menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai oleh Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Akibat kecelakaan ini, 3 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia. Mereka adalah pengendara sepeda motor Honda Beat, Anton Sujarwo, yang mengalami luka berat pada kepala, kaki kanan patah, dan leher patah. Anton yang dalam kondisi kritis sempat dilarikan ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, namun nyawanya tidak tertolong. Karena luka-lukanya terlalu parah. Sedangkan Aditya dan Afrianti tewas di lokasi kejadian. Aditya menderita luka berat di kepala. Sedangkan Afrianti, 42, menderita patah tulang pada pinggang dan kedua kaki. Sementara pengendara Honda Scoopy, Dwi Irawanto, dan penumpangnya, Nurliani, hanya mengalami luka ringan. Korban kecelakaan maut terjadi di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, pada Rabu pagi, 1 Januari 2025, sekitar pukul 7 WIB, menjadi 3 orang. Diduga pengemudi mobil berkendara di bawah pengaruh narkoba. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, pengemudi mobil, Antoni Romansyah, 44 tahun, diduga berada di bawah pengaruh narkoba saat kecelakaan terjadi. Tes urin menunjukkan Antoni positif menggunakan sabu-sabu. Keduanya rekannya, Lydia Rustiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, juga positif mengonsumsi sabu-sabu. Hasil tes urin menunjukkan mereka positif menggunakan sabu-sabu, kata Alvin.
Antoni mengemudikan mobil Toyota Calya dengan plat nomor F1817VI. Bersama dua penumpang, yakni Lydia dan Denny. Mobil melaju dari arah timur ke barat. Saat melintas di depan klinik Siaga Medika 2, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, mobil tersebut melebar ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP yang ditumpangi satu keluarga, yakni Anton Sujarwo, 38 tahun, Afrianti, 42 tahun, dan Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Benturan keras membuat pengendara dan penumpang sepeda motor terpental ke pinggir jalan. Tidak berhenti di situ, mobil Calya tersebut kemudian menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, yakni Anton Sujarwo, pengendara Honda Beat, yang tewas akibat luka berat di kepala, patah kaki, dan leher. Korban kedua, Aditya Aprilio Anjani, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi karena luka parah di kepala. Korban ketiga, Afrianti, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi akibat patah tulang di pinggang dan kaki. Sedangkan pengendara dan penumpang Honda Scoopy mengalami luka-luka ringan. Pria asal Palembang, yang diduga mengemudi mobil dalam pengaruh narkoba, menabrak sepeda motor di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2024. Akibatnya, 2 orang tewas. Di mobil Toyota Calya putih yang dikendarainya, pria itu bersama 2 rekan, termasuk seorang wanita. Diduga mereka baru pula dari merayakan pergantian tahun. Insiden maut itu terjadi pada Rabu pagi, sekitar pukul 7 WIB, di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Kecelakaan melibatkan mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi F1817VI, dan 2 sepeda motor. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, saat ini pengemudi dan penumpang di mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI tengah menjalani pemeriksaan. Benar, sudah kami amankan. Saat ini sedang pemeriksaan lebih lanjut, kata Alvin. Ia mengemukakan, kecelakaan itu menyebabkan 2 orang, yang merupakan ibu dan anak, meninggal dunia. 2 meninggal dunia. Sementara ayahnya yang mengemudikan sepeda motor kritis, papar Alvin. Belakangan, korban kritis dikabarkan meninggal dunia akibat luka-lukanya yang parah. Mirisnya lagi, pengemudi dan 2 penumpang mobil Toyota Calya putih itu terindikasi menggunakan narkotika. Dikatakan, mereka sempat pergi dugem merayakan pergantian tahun pada Selasa malam, 31 Desember 2024, hingga dini hari. Lalu paginya, tabrakan maut itu terjadi. Setelah kami cek urin, mereka positif menggunakan sabu-sabu. Mereka juga sempat ke hiburan malam, papar Alvin. Dari video kecelakaan yang viral di media sosial Instagram, tampak mobil Calya putih dengan plat nomor F1817VI terbalik ke sisi kiri. Persis di depan mobil maut itu, ada sepeda motor yang kondisinya rusak berat. Tak jauh, tergeletak jasad korban yang ditutup dengan spanduk putih. Kemudian ada pula korban lain tergeletak, dengan kaki diduga dalam kondisi patah. Beberapa material kendaraan juga berserakan di tanah akibat tabrakan. Dalam video itu, terlihat pria dan wanita yang diduga merupakan pengemudi dan penumpang mobil Toyota Calya putih tersebut. Antoni Romansyah, sopir mobil Toyota Calya yang terlibat kecelakaan maut menewaskan 3 orang di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, mengaku mengonsumsi narkoba jenis sabu agar kuat menyetir perjalanan jauh. Ini disampaikan pria 44 tahun itu saat dihadirkan dalam ekspos kasus kecelakaan maut itu di markas Polresta Pekanbaru Kamis, 2 Januari 2025. Antoni bersama 2 penumpang yang dibawanya, yakni Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, ternyata baru pulang dugem di malam pergantian tahun. Waktu itu aku tertidur, terlelap, penumpang, yang di samping teriak, terbangun. Tiba-tiba di depan sudah ada motor, kata Antoni, yang dihadirkan mengenakan baju tahanan dan dengan kedua tangan terborgol. Antoni bercerita, ia menempuh perjalanan dari Sukabumi, Jawa Barat, hendak menuju ke Batam, Kepulauan Riau. Mereka singgah di Palembang, dan di sana mengonsumsi barang haram. Antoni memaparkan alasannya mengonsumsi sabu. Yaitulah, takut ngantuk, saat mengemudikan mobil. Pakai sabu, biar badan seger, ujarnya. Ia mengaku beli sabu saat di Palembang, dan dikonsumsi bertiga bersama Lydia dan Denny. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jiki Rahmat Mustika mengatakan, Lydia adalah pemilik mobil Toyota Calya warna putih. Ia minta bantuan Antoni dan Denny untuk membawa mobilnya ke Batam. Pada Minggu, 29 Desember 2024, ketiganya bertolak dari Palembang menuju ke Pekanbaru. Sebelum berangkat, mereka memakai narkotika jenis sabu di daerah Pelaju, Palembang. Alasannya biar tidak mengantuk dan badan tidak sakit selama di perjalanan.
Mereka katanya memang tidak tidur selama di perjalanan jelas Jeki saat memimpin ekspos kasus. Ketiganya tiba di kota Pekanbaru pada Senin 30 Desember 2024, menginap di salah satu hotel. Dan pada malam pergantian tahun, Selasa 31 Desember 2024, mereka ke salah satu tempat hiburan malam dan mengonsumsi minuman keras. Keesokannya Rabu pagi 1 Januari 2025, mereka hendak melanjutkan perjalanan menuju Batam. Tapi nahas, mobil mereka menabrak sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga, yang terdiri dari suami, istri dan anak, di Jalan Hang Tuah Pekanbaru. Kecelakaan sekitar pukul 6.30 WIB itu menewaskan Anton Sujarwo, 38 tahun, istrinya Afrianti, 40 tahun, dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Pengendara mobil Calya dan 2 penumpang baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin, kata Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Sopir mobil Calya Maut Antoni telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam hukuman 12 tahun penjara. Remaja perempuan di Pekanbaru, Alda, 14, mendapat santunan senilai total 104 juta rupiah yang diserahkan di Telantas Polda Riau bersama Jasa Raharja, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Diketahui, ayah, ibu dan adik dari Alda menjadi korban tewas dalam kecelakaan tragis di Jalan Hang Tuah, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025, pagi kemarin. Ketiga korban yang sedang berboncengan dengan sepeda motor, ditabrak oleh pengemudi mobil Toyota Calya, yang ternyata berkendara dalam pengaruh narkoba. Dalam kejadian ini, Anton Sujarwo, 43, Afianti, 41, serta anak lelaki bernama Aditya, 10, menghembuskan nafas terakhir. Alda pun kini menjadi anak yatim piatu. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan, Direktur Lalu Lintas, Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat, bersama Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau, Hasjudin, serta perwakilan dari Bank BRI, mengunjungi rumah tempat tinggal Alda di Perumahan Garuda Permai Tahap 2, Jalan UK, Blok B nomor 62, Pekanbaru. Dalam kesempatan ini, rombongan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama kepada Alda yang kini harus menghadapi kehidupan tanpa orang tua. Poni Rifai, 54, kakek Alda atau ayah dari almarhumah Afianti, menyampaikan terima kasih atas respon cepat dari pihak Ditlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI. Poni mengungkapkan rasa haru atas santunan yang diberikan serta bantuan proses pemakaman anak, menantu dan cucunya. Respons cepat dari Bapak Dirlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI sangat berarti bagi kami. Meskipun kami kehilangan anak, menantu, dan cucu, santunan dan bantuan ini menjadi obat bagi keluarga kami yang sedang berduka, ujar Poni. Santunan tersebut diterima langsung oleh Alda, selaku anak pertama dari korban almarhum Anton Sujarwo dan almarhumah Afianti, yang kini harus hidup tanpa orang tua dan adik tercinta. Alhamdulillah, kami bisa hadir langsung untuk menyerahkan santunan ini kepada Alda, yang merupakan ahli waris sah. Semoga dana ini bisa sedikit meringankan beban hidup dan membantu kelangsungan hidupnya, kata Hasjudin, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau. Hasjudin juga mengingatkan agar dana santunan yang telah diserahkan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan Alda, yang kini harus melanjutkan hidup tanpa orang tua. Di sela-sela penyerahan santunan, Kombes Taufik Lukman Nur Hidayat juga memberikan pesan kepada keluarga almarhum dan almarhumah, terutama kepada Alda, yang kini harus melanjutkan hidupnya sendiri. Kami dari keluarga besar Direktorat Lalu Lintas Polda Riau turut berbelasungkawa atas kepergian ketiga almarhum. Semoga mereka diterima di sisi Allah SWT dan segala amal ibadahnya mendapat pahala. Kami juga berharap keluarga yang ditinggalkan, terutama Mbak Alda, diberikan ketabahan dan kekuatan, ucap Taufik. Kami berharap Alda mendapatkan perhatian serius dari keluarga dan masyarakat sekitar. Kami akan selalu mendukung dan berharap agar Alda dapat melanjutkan pendidikan dengan baik, menjadi anak yang solehah, dan kelak bisa berbakti kepada bangsa dan negara, tambahnya. Suasana duka menyelimuti rumah Anton Sujarwo, 38 tahun, yang tewas bersama istri Afrianti dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, akibat ditabrak mobil di Kota Pekanbaru Riau pada Rabu, 1 Januari 2025. Rumah korban di Jalan UK Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru, ramai dipenuhi pelayat. Insiden yang menewaskan satu keluarga ini membuat keluarga, kerabat, teman, dan tetangga terpukul. Kesedihan paling mendalam dirasakan oleh Alda Fitria Anjani, anak pertama Anton dan Afrianti. Remaja yang masih SMP itu menangis tanpa henti melihat ayah, ibu dan adiknya terbujur kaku. Tahun baru menjadi momen duka mendalam bagi Alda, yang kehilangan kedua orang tua dan adiknya sekaligus.
Setelah dimandikan, dikafani dan disyalatkan. Jenazah ketiga korban dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU, Tampan Jalan Uga. Maka mereka dibuat berdampingan. Marsono, salah satu kerabat, mengatakan Anton bersama istri dan anaknya rencananya hendak berangkat ke Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, untuk menengok keluarganya. Mereka mau ke Lirik, tempat keluarga Anton, kata Marsono. Alda tidak ikut dalam perjalanan tersebut karena tinggal bersama saudaranya. Dalam perjalanan, sepeda motor matic yang dikendarai Anton ditabrak mobil Calya. Pengemudinya, Antoni Romansyah, 44 tahun, diketahui sedang dalam pengaruh narkoba. Ia bersama rekan-rekan mengonsumsi narkoba jenis sabu saat dugem di tempat hiburan malam merayakan pergantian tahun. Kecelakaan ini merenggut nyawa Anton bersama istri dan anaknya. Afrianti 42 tahun dan anaknya Aditya 10 tahun, tewas di lokasi kejadian. Sedangkan Anton meninggal di rumah sakit. Anton diketahui bekerja sebagai security, sementara Afrianti adalah ibu rumah tangga. Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sekitar pukul 6.30 WIB. Ketiga korban ditabrak mobil Calya yang pengemudinya di bawah pengaruh narkoba, ujar Kasatlantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Anton mengalami luka berat di kepala, kaki kanan patah dan leher patah. Ia meninggal dunia di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Afrianti dan Aditya meninggal di lokasi kejadian akibat luka berat. Pengemudi mobil, Antoni Romansyah bersama dua penumpangnya, Lydia Rustiawati, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, diamankan polisi. Ketiganya positif menggunakan amfetamine dan metamfetamin setelah berpesta di malam tahun baru. Ketiganya kita amankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, mereka positif amfetamine dan metamfetamin, ujar Alvin. Antoni Romansyah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pengemudi mobil maut, Antoni Romansyah, 44 tahun, ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak satu keluarga hingga tewas di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2025. Antoni bersama dua penumpang yang dibawanya, cewek bernama Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan cowok bernama Denny, 30. Ternyata baru pulang dugem dan mengonsumsi narkoba di malam pergantian tahun. Sopirnya ditetapkan tersangka, sementara untuk dua penumpang, kita sudah berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba untuk melaksanakan pengembangan, jelas Kasatlantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa. Akibat berkendara di bawah pengaruh narkoba, Antoni yang mengemudikan mobil Toyota Calya warna putih menabrak pemotor berboncengan, yang merupakan satu keluarga, hingga tewas. Kecelakaan tragis yang terjadi di hari pertama tahun 2025 ini, terjadi sekitar pukul 6.30 WIB di Jalan Hang Tuah Ujung, depan Klinik Siaga Medika 2, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Pengendara mobil Calya dan dua penumpang itu baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin. Ketiganya sudah kita amankan, ucap Alvin. Alvin menuturkan, kecelakaan berawal ketika mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI yang dikemudikan oleh Antoni. Sesampainya di depan Klinik Siaga Medika 2, mobil tersebut tiba-tiba melebar ke sebelah kanan jalan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP. Yang dikendarai oleh Anton Sujarwo, 38 tahun, yang membonceng dua penumpang, yakni Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun, dan Afrianti, 42 tahun. Ketiganya merupakan satu keluarga. Akibat tabrakan, motor Honda Beat terjatuh dan terseret. Sedangkan mobil Toyota Calya terus bergerak dan kembali menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai oleh Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Akibat kecelakaan ini, 3 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia. Mereka adalah pengendara sepeda motor Honda Beat, Anton Sujarwo, yang mengalami luka berat pada kepala, kaki kanan patah, dan leher patah. Anton yang dalam kondisi kritis sempat dilarikan ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, namun nyawanya tidak tertolong. Karena luka-lukanya terlalu parah. Sedangkan Aditya dan Afrianti tewas di lokasi kejadian. Aditya menderita luka berat di kepala. Sedangkan Afrianti, 42, menderita patah tulang pada pinggang dan kedua kaki. Sementara pengendara Honda Scoopy, Dwi Irawanto, dan penumpangnya, Nurliani, hanya mengalami luka ringan. Korban kecelakaan maut terjadi di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, pada Rabu pagi, 1 Januari 2025,
Sekitar pukul 7 WIB, menjadi 3 orang. Diduga pengemudi mobil berkendara di bawah pengaruh narkoba. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, pengemudi mobil, Antoni Romansyah, 44 tahun, diduga berada di bawah pengaruh narkoba saat kecelakaan terjadi. Tes urin menunjukkan Antoni positif menggunakan sabu-sabu. Keduanya rekannya, Lydia Rustiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, juga positif mengonsumsi sabu-sabu. Hasil tes urin menunjukkan mereka positif menggunakan sabu-sabu, kata Alvin. Antoni mengemudikan mobil Toyota Calya dengan plat nomor F1817VI. Bersama 2 penumpang, yakni Lydia dan Denny. Mobil melaju dari arah timur ke barat. Saat melintas di depan klinik Siaga Medika 2, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, mobil tersebut melebar ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABT yang ditumpangi satu keluarga, yakni Anton Sujarwo, 38 tahun, Afrianti, 42 tahun, dan Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Benturan keras membuat pengendara dan penumpang sepeda motor terpental ke pinggir jalan. Tidak berhenti di situ, mobil Calya tersebut kemudian menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, yakni Anton Sujarwo, pengendara Honda Beat, yang tewas akibat luka berat di kepala, patah kaki, dan leher. Korban kedua, Aditya Aprilio Anjani, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi karena luka parah di kepala. Korban ketiga, Afrianti, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi akibat patah tulang di pinggang dan kaki. Sedangkan pengendara dan penumpang Honda Scoopy mengalami luka-luka ringan. Pria asal Palembang, yang diduga mengemudi mobil dalam pengaruh narkoba, menabrak sepeda motor di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2024. Akibatnya, 2 orang tewas. Di mobil Toyota Calya putih yang dikendarainya, pria itu bersama 2 rekan, termasuk seorang wanita. Diduga mereka baru pula dari merayakan pergantian tahun. Insiden maut itu terjadi pada Rabu pagi, sekitar pukul 7 WIB, di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Kecelakaan melibatkan mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi F1817VI, dan 2 sepeda motor. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, saat ini pengemudi dan penumpang di mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI tengah menjalani pemeriksaan. Benar, sudah kami amankan. Saat ini sedang pemeriksaan lebih lanjut, kata Alvin. Ia mengemukakan, kecelakaan itu menyebabkan 2 orang, yang merupakan ibu dan anak, meninggal dunia. 2 meninggal dunia. Sementara ayahnya yang mengemudikan sepeda motor kritis, papar Alvin. Belakangan, korban kritis dikabarkan meninggal dunia akibat luka-lukanya yang parah. Mirisnya lagi, pengemudi dan 2 penumpang mobil Toyota Calya putih itu terindikasi menggunakan narkotika. Dikatakan, mereka sempat pergi dugem merayakan pergantian tahun pada Selasa malam, 31 Desember 2024, hingga dini hari. Lalu paginya, tabrakan maut itu terjadi. Setelah kami cek urin, mereka positif menggunakan sabu-sabu. Mereka juga sempat ke hiburan malam, papar Alvin. Dari video kecelakaan yang viral di media sosial Instagram, tampak mobil Calya putih dengan plat nomor F1817VI terbalik ke sisi kiri. Persis di depan mobil maut itu, ada sepeda motor yang kondisinya rusak berat. Tak jauh, tergeletak jasad korban yang ditutup dengan spanduk putih. Kemudian ada pula korban lain tergeletak, dengan kaki diduga dalam kondisi patah. Beberapa material kendaraan juga berserakan di tanah akibat tabrakan. Dalam video itu, terlihat pria dan wanita yang diduga merupakan pengemudi dan penumpang mobil Toyota Calya putih tersebut. Antoni Romansyah, sopir mobil Toyota Calya yang terlibat kecelakaan maut menewaskan 3 orang di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, mengaku mengonsumsi narkoba jenis sabu agar kuat menyetir perjalanan jauh. Ini disampaikan pria 44 tahun itu saat dihadirkan dalam ekspos kasus kecelakaan maut itu di markas Polresta Pekanbaru Kamis, 2 Januari 2025. Antoni bersama 2 penumpang yang dibawanya, yakni Lydia Rustiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, ternyata baru pulang dugem di malam pergantian tahun. Waktu itu aku tertidur, terlelap, penumpang, yang di samping teriak, terbangun. Tiba-tiba di depan sudah ada motor, kata Antoni, yang dihadirkan mengenakan baju tahanan dan dengan kedua tangan terborgol. Antoni bercerita, ia menempuh perjalanan dari Sukabumi, Jawa Barat, hendak menuju ke Batam, Kepulauan Riau. Mereka singgah di Palembang, dan di sana mengonsumsi barang haram. Antoni memaparkan alasannya mengonsumsi sabu. Yaitulah, takut ngantuk, saat mengemudikan mobil. Pakai sabu, biar badan seger, ujarnya. Ia mengaku beli sabu saat di Palembang,
dan dikonsumsi bertiga bersama Lydia dan Denny. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jiki Rahmat Mustika mengatakan, Lydia adalah pemilik mobil Toyota Calya warna putih. Ia minta bantuan Anthony dan Denny untuk membawa mobilnya ke Batam. Pada Minggu, 29 Desember 2024, ketiganya bertolak dari Palembang menuju ke Pekanbaru. Sebelum berangkat, mereka memakai narkotika jenis sabu di daerah Pelaju Palembang. Alasannya biar tidak mengantuk dan badan tidak sakit selama di perjalanan. Mereka katanya memang tidak tidur selama di perjalanan, jelas Jeki saat memimpin ekspos kasus. Ketiganya tiba di kota Pekanbaru pada Senin 30 Desember 2024, menginap di salah satu hotel. Dan pada malam pergantian tahun, Selasa 31 Desember 2024, mereka ke salah satu tempat hiburan malam dan mengonsumsi minuman keras. Keesokannya Rabu pagi 1 Januari 2025, mereka hendak melanjutkan perjalanan menuju Batam. Tapi nahas, mobil mereka menabrak sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga, yang terdiri dari suami, istri dan anak, di Jalan Hang Tuah Pekanbaru. Kecelakaan sekitar pukul 6:30 WIB itu menewaskan Anton Sujarwo, 38 tahun, istrinya Afrianti, 40 tahun, dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Pengendara mobil Calya dan 2 penumpang baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin, kata Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Sopir mobil Calya maut Anthony telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam hukuman 12 tahun penjara. Remaja perempuan di Pekanbaru, Alda, 14, mendapat santunan senilai total 104 juta rupiah yang diserahkan di Telantas Polda Riau bersama Jasa Raharja, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Diketahui, ayah, ibu dan adik dari Alda menjadi korban tewas dalam kecelakaan tragis di Jalan Hang Tuah, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025, pagi kemarin. Ketiga korban yang sedang berboncengan dengan sepeda motor ditabrak oleh pengemudi mobil Toyota Calya yang ternyata berkendara dalam pengaruh narkoba. Dalam kejadian ini, Anton Sujarwo, 43, Afianti, 41, serta anak lelaki bernama Aditya, 10, menghembuskan nafas terakhir. Alda pun kini menjadi anak yatim piatu. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan, Direktur Lalu Lintas, Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman Nurhidayat, bersama Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau, Hasjudin, serta perwakilan dari Bank BRI, mengunjungi rumah tempat tinggal Alda di Perumahan Garuda Permai Tahap 2, Jalan UK, Blok B nomor 62, Pekanbaru. Dalam kesempatan ini, rombongan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama kepada Alda yang kini harus menghadapi kehidupan tanpa orang tua. Poni Rifai, 54, kakek Alda atau ayah dari almarhumah Afianti, menyampaikan terima kasih atas respon cepat dari pihak Ditlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI. Poni mengungkapkan rasa haru atas santunan yang diberikan serta bantuan proses pemakaman anak, menantu dan cucunya. Respons cepat dari Bapak Dirlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI sangat berarti bagi kami. Meskipun kami kehilangan anak, menantu, dan cucu, santunan dan bantuan ini menjadi obat bagi keluarga kami yang sedang berduka, ujar Poni. Santunan tersebut diterima langsung oleh Alda, selaku anak pertama dari korban almarhum Anton Sujarwo dan almarhumah Afianti, yang kini harus hidup tanpa orang tua dan adik tercinta. Alhamdulillah, kami bisa hadir langsung untuk menyerahkan santunan ini kepada Alda, yang merupakan ahli waris sah. Semoga dana ini bisa sedikit meringankan beban hidup dan membantu kelangsungan hidupnya, kata Hasjudin, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau. Hasjudin juga mengingatkan agar dana santunan yang telah diserahkan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan Alda, yang kini harus melanjutkan hidup tanpa orang tua. Di sela-sela penyerahan santunan, Kombes Taufik Lukman Nurhidayat juga memberikan pesan kepada keluarga almarhum dan almarhumah, terutama kepada Alda, yang kini harus melanjutkan hidupnya sendiri. Kami dari keluarga besar Direktorat Lalu Lintas Polda Riau turut berbelasungkawa atas kepergian ketiga almarhum. Semoga mereka diterima di sisi Allah SWT dan segala amal ibadahnya mendapat pahala. Kami juga berharap keluarga yang ditinggalkan, terutama Mbak Alda, diberikan ketabahan dan kekuatan, ucap Taufik. Kami berharap Alda mendapatkan perhatian serius dari keluarga dan masyarakat sekitar. Kami akan selalu mendukung dan berharap agar Alda dapat melanjutkan pendidikan dengan baik, menjadi anak yang solehah, dan kelak bisa berbakti kepada bangsa dan negara, tambahnya. Suasana duka menyelimuti rumah Anton Sujarwo, 38 tahun, yang tewas bersama istri Afrianti dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, akibat ditabrak mobil di kota Pekanbaru Riau pada Rabu, 1 Januari 2025.
Rumah korban di Jalan Uka Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru, ramai dipenuhi pelayat. Insiden yang menewaskan satu keluarga ini membuat keluarga, kerabat, teman, dan tetangga terpukul. Kesedihan paling mendalam dirasakan oleh Alda Fitria Anjani, anak pertama Anton dan Afrianti. Remaja yang masih SMP itu menangis tanpa henti melihat ayah, ibu, dan adiknya terbujur kaku. Tahun baru menjadi momen duka mendalam bagi Alda, yang kehilangan kedua orang tua dan adiknya sekaligus. Setelah dimandikan, dikafani, dan disyalatkan, jenazah ketiga korban dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU, Tampan Jalan Uka. Maka mereka dibuat berdampingan. Marsono, salah satu kerabat, mengatakan Anton bersama istri dan anaknya rencananya hendak berangkat ke Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, untuk menengok keluarganya. Mereka mau ke Lirik, tempat keluarga Anton, kata Marsono. Alda tidak ikut dalam perjalanan tersebut karena tinggal bersama saudaranya. Dalam perjalanan, sepeda motor matic yang dikendarai Anton ditabrak mobil Calya. Pengemudinya, Antoni Romansyah, 44 tahun, diketahui sedang dalam pengaruh narkoba. Ia bersama rekan-rekan mengonsumsi narkoba jenis sabu saat dugem di tempat hiburan malam merayakan pergantian tahun. Kecelakaan ini merenggut nyawa Anton bersama istri dan anaknya. Afrianti 42 tahun dan anaknya Aditya 10 tahun, tewas di lokasi kejadian. Sedangkan Anton meninggal di rumah sakit. Anton diketahui bekerja sebagai security, sementara Afrianti adalah ibu rumah tangga. Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sekitar pukul 6.30 WIB. Ketiga korban ditabrak mobil Calya yang pengemudinya di bawah pengaruh narkoba, ujar Kasatlantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Anton mengalami luka berat di kepala, kaki kanan patah dan leher patah. Ia meninggal dunia di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Afrianti dan Aditya meninggal di lokasi kejadian akibat luka berat. Pengemudi mobil, Antoni Romansyah bersama dua penumpangnya, Lydia Rustiawati, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, diamankan polisi. Ketiganya positif menggunakan amfetamine dan metamfetamin setelah berpesta di malam tahun baru. Ketiganya kita amankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, mereka positif amfetamine dan metamfetamin, ujar Alvin. Antoni Romansyah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pengemudi mobil maut, Antoni Romansyah, 44 tahun, ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak satu keluarga hingga tewas di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2025. Antoni bersama dua penumpang yang dibawanya, cewek bernama Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan cowok bernama Denny, 30. Ternyata baru pulang dugem dan mengonsumsi narkoba di malam pergantian tahun. Sopirnya ditetapkan tersangka, sementara untuk dua penumpang, kita sudah berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba untuk melaksanakan pengembangan, jelas Kasatlantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa. Akibat berkendara di bawah pengaruh narkoba, Antoni yang mengemudikan mobil Toyota Calya warna putih menabrak pemotor berboncengan, yang merupakan satu keluarga, hingga tewas. Kecelakaan tragis yang terjadi di hari pertama tahun 2025 ini, terjadi sekitar pukul 6.30 WIB di Jalan Hang Tuah Ujung, depan Klinik Siaga Medika 2, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Pengendara mobil Calya dan dua penumpang itu baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin. Ketiganya sudah kita amankan, ucap Alvin. Alvin menuturkan, kecelakaan berawal ketika mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI yang dikemudikan oleh Antoni. Sesampainya di depan Klinik Siaga Medika 2, mobil tersebut tiba-tiba melebar ke sebelah kanan jalan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP. Yang dikendarai oleh Anton Sujarwo, 38 tahun, yang membonceng dua penumpang, yakni Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun, dan Afrianti, 42 tahun. Ketiganya merupakan satu keluarga. Akibat tabrakan, motor Honda Beat terjatuh dan terseret. Sedangkan mobil Toyota Calya terus bergerak dan kembali menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai oleh Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Akibat kecelakaan ini, 3 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia. Mereka adalah pengendara sepeda motor Honda Beat, Anton Sujarwo, yang mengalami luka berat pada kepala, kaki kanan patah, dan leher patah. Anton yang dalam kondisi kritis sempat dilarikan ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, namun nyawanya tidak tertolong. Karena luka-lukanya terlalu parah.
Sedangkan Aditya dan Afrianti tewas di lokasi kejadian. Aditya menderita luka berat di kepala. Sedangkan Afrianti, 42, menderita patah tulang pada pinggang dan kedua kaki. Sementara pengendara Honda Scoopy, Dwi Irawanto, dan penumpangnya, Nurliani, hanya mengalami luka ringan. Korban kecelakaan maut terjadi di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, pada Rabu pagi, 1 Januari 2025, sekitar pukul 7 WIB, menjadi 3 orang. Diduga pengemudi mobil berkendara di bawah pengaruh narkoba. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, pengemudi mobil, Antoni Romansyah, 44 tahun, diduga berada di bawah pengaruh narkoba saat kecelakaan terjadi. Tes urin menunjukkan Antoni positif menggunakan sabu-sabu. Keduanya rekannya, Lydia Rustiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, juga positif mengonsumsi sabu-sabu. Hasil tes urin menunjukkan mereka positif menggunakan sabu-sabu, kata Alvin. Antoni mengemudikan mobil Toyota Calya dengan plat nomor F1817VI. Bersama 2 penumpang, yakni Lydia dan Denny. Mobil melaju dari arah timur ke barat. Saat melintas di depan klinik Siaga Medika 2, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, mobil tersebut melebar ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP yang ditumpangi satu keluarga. Yakni Anton Sujarwo, 38 tahun, Afrianti, 42 tahun, dan Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Benturan keras membuat pengendara dan penumpang sepeda motor terpental ke pinggir jalan. Tidak berhenti di situ, mobil Calya tersebut kemudian menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, yakni Anton Sujarwo, pengendara Honda Beat, yang tewas akibat luka berat di kepala, patah kaki, dan leher. Korban kedua, Aditya Aprilio Anjani, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi, karena luka parah di kepala. Korban ketiga, Afrianti, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi, akibat patah tulang di pinggang dan kaki. Sedangkan pengendara dan penumpang Honda Scoopy mengalami luka-luka ringan. Pria asal Palembang, yang diduga mengemudi mobil dalam pengaruh narkoba, menabrak sepeda motor di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2024. Akibatnya, 2 orang tewas. Di mobil Toyota Calya putih yang dikendarainya, pria itu bersama 2 rekan, termasuk seorang wanita. Diduga mereka baru pula dari merayakan pergantian tahun. Insiden maut itu terjadi pada Rabu pagi, sekitar pukul 7 WIB, di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Kecelakaan melibatkan mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi F1817VI, dan 2 sepeda motor. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, saat ini pengemudi dan penumpang di mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI tengah menjalani pemeriksaan. Benar, sudah kami amankan. Saat ini sedang pemeriksaan lebih lanjut, kata Alvin. Ia mengemukakan, kecelakaan itu menyebabkan 2 orang, yang merupakan ibu dan anak, meninggal dunia. 2 meninggal dunia. Sementara ayahnya yang mengemudikan sepeda motor kritis, papar Alvin. Belakangan, korban kritis dikabarkan meninggal dunia akibat luka-lukanya yang parah. Mirisnya lagi, pengemudi dan 2 penumpang mobil Toyota Calya putih itu terindikasi menggunakan narkotika. Dikatakan, mereka sempat pergi dugem merayakan pergantian tahun pada Selasa malam, 31 Desember 2024, hingga dini hari. Lalu paginya, tabrakan maut itu terjadi. Setelah kami cek urin, mereka positif menggunakan sabu-sabu. Mereka juga sempat ke hiburan malam, papar Alvin. Dari video kecelakaan yang viral di media sosial Instagram, tampak mobil Calya putih dengan plat nomor F1817VI terbalik ke sisi kiri. Persis di depan mobil maut itu, ada sepeda motor yang kondisinya rusak berat. Tak jauh, tergeletak jasad korban yang ditutup dengan spanduk putih. Kemudian ada pula korban lain tergeletak, dengan kaki diduga dalam kondisi patah. Beberapa material kendaraan juga berserakan di tanah akibat tabrakan. Dalam video itu, terlihat pria dan wanita yang diduga merupakan pengemudi dan penumpang mobil Toyota Calya putih tersebut. Antoni Romansyah, sopir mobil Toyota Calya yang terlibat kecelakaan maut menewaskan 3 orang di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, mengaku mengonsumsi narkoba jenis sabu agar kuat menyetir perjalanan jauh. Ini disampaikan pria 44 tahun itu saat dihadirkan dalam ekspos kasus kecelakaan maut itu di Markas Polresta Pekanbaru Kamis, 2 Januari 2025. Antoni bersama 2 penumpang yang dibawanya, yakni Lydia Rustiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, ternyata baru pulang dugem di malam pergantian tahun. Waktu itu aku tertidur, terlelap, penumpang, yang di samping teriak, terbangun.
Tiba-tiba di depan sudah ada motor, kata Anthony, yang dihadirkan mengenakan baju tahanan dan dengan kedua tangan terborgol. Anthony bercerita, ia menempuh perjalanan dari Sukabumi, Jawa Barat, hendak menuju ke Batam, Kepulauan Riau. Mereka singgah di Palembang, dan di sana mengonsumsi barang haram. Anthony memaparkan alasannya mengonsumsi sabu. Yaitulah, takut ngantuk saat mengemudikan mobil. Pakai sabu, biar badan seger, ujarnya. Ia mengaku beli sabu saat di Palembang, dan dikonsumsi bertiga bersama Lydia dan Denny. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jiki Rahmat Mustika mengatakan, Lydia adalah pemilik mobil Toyota Calya warna putih. Ia minta bantuan Anthony dan Denny untuk membawa mobilnya ke Batam. Pada Minggu, 29 Desember 2024, ketiganya bertolak dari Palembang menuju ke Pekanbaru. Sebelum berangkat, mereka memakai narkotika jenis sabu di daerah Pelaju, Palembang. Alasannya biar tidak mengantuk dan badan tidak sakit selama di perjalanan. Mereka katanya memang tidak tidur selama di perjalanan, jelas Jeki saat memimpin ekspos kasus. Ketiganya tiba di kota Pekanbaru pada Senin 30 Desember 2024, menginap di salah satu hotel. Dan pada malam pergantian tahun, Selasa 31 Desember 2024, mereka ke salah satu tempat hiburan malam dan mengonsumsi minuman keras. Keesokannya Rabu pagi 1 Januari 2025, mereka hendak melanjutkan perjalanan menuju Batam. Tapi nahas, mobil mereka menabrak sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga, yang terdiri dari suami, istri dan anak, di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru. Kecelakaan sekitar pukul 6.30 WIB itu menewaskan Anton Sujarwo, 38 tahun, istrinya Afrianti, 40 tahun, dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Pengendara mobil Calya dan dua penumpang baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin, kata Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Sopir mobil Calya Maut Anthony telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam hukuman 12 tahun penjara. Remaja perempuan di Pekanbaru, Alda, 14, mendapat santunan senilai total 104 juta rupiah yang diserahkan di Telantas Polda Riau bersama Jasa Raharja, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Diketahui, ayah, ibu dan adik dari Alda menjadi korban tewas dalam kecelakaan tragis di Jalan Hang Tuah, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025, pagi kemarin. Ketiga korban yang sedang berboncengan dengan sepeda motor, ditabrak oleh pengemudi mobil Toyota Calya, yang ternyata berkendara dalam pengaruh narkoba. Dalam kejadian ini, Anton Sujarwo, 43, Afianti, 41, serta anak lelaki bernama Aditya, 10, menghembuskan nafas terakhir. Alda pun kini menjadi anak yatim piatu. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan, Direktur Lalu Lintas, Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat, bersama Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau, Hasjudin, serta perwakilan dari Bank BRI, mengunjungi rumah tempat tinggal Alda di Perumahan Garuda Permai Tahap 2, Jalan Uka, Blok B nomor 62, Pekanbaru. Dalam kesempatan ini, rombongan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama kepada Alda yang kini harus menghadapi kehidupan tanpa orang tua. Poni Rifai, 54, kakek Alda atau ayah dari almarhumah Afianti, menyampaikan terima kasih atas respon cepat dari pihak Ditlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI. Poni mengungkapkan rasa haru atas santunan yang diberikan serta bantuan proses pemakaman anak, menantu dan cucunya. Respons cepat dari Bapak Dirlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI sangat berarti bagi kami. Meskipun kami kehilangan anak, menantu, dan cucu, santunan dan bantuan ini menjadi obat bagi keluarga kami yang sedang berduka, ujar Poni. Santunan tersebut diterima langsung oleh Alda, selaku anak pertama dari korban almarhum Anton Sujarwo dan almarhumah Afianti, yang kini harus hidup tanpa orang tua dan adik tercinta. Alhamdulillah, kami bisa hadir langsung untuk menyerahkan santunan ini kepada Alda, yang merupakan ahli waris sah. Semoga dana ini bisa sedikit meringankan beban hidup dan membantu kelangsungan hidupnya, kata Hasjudin, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau. Hasjudin juga mengingatkan agar dana santunan yang telah diserahkan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan Alda, yang kini harus melanjutkan hidup tanpa orang tua. Di sela-sela penyerahan santunan, Kombes Taufik Lukman Nur Hidayat juga memberikan pesan kepada keluarga almarhum dan almarhumah, terutama kepada Alda, yang kini harus melanjutkan hidupnya sendiri. Kami dari keluarga besar Direktorat Lalu Lintas Polda Riau turut berbelasungkawa atas kepergian ketiga almarhum. Semoga mereka diterima di sisi Allah SWT dan segala amal ibadahnya mendapat pahala. Kami juga berharap keluarga yang ditinggalkan, terutama Mbak Alda, diberikan ketabahan dan kekuatan, ucap Taufik.
Kami berharap Alda mendapatkan perhatian serius dari keluarga dan masyarakat sekitar. Kami akan selalu mendukung dan berharap agar Alda dapat melanjutkan pendidikan dengan baik, menjadi anak yang solehah, dan kelak bisa berbakti kepada bangsa dan negara, tambahnya. Suasana duka menyelimuti rumah Anton Sujarwo, 38 tahun, yang tewas bersama istri Afrianti dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, akibat ditabrak mobil di Kota Pekanbaru Riau pada Rabu, 1 Januari 2025. Rumah korban di Jalan Uka Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru, ramai dipenuhi pelayat. Insiden yang menewaskan satu keluarga ini membuat keluarga, kerabat, teman, dan tetangga terpukul. Kesedihan paling mendalam dirasakan oleh Alda Fitria Anjani, anak pertama Anton dan Afrianti. Remaja yang masih SMP itu menangis tanpa henti melihat ayah, ibu, dan adiknya terbujur kaku. Tahun baru menjadi momen duka mendalam bagi Alda, yang kehilangan kedua orang tua dan adiknya sekaligus. Setelah dimandikan, dikafani dan disyalatkan, jenazah ketiga korban dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU, Tampan Jalan Uka. Maka mereka dibuat berdampingan. Marsono, salah satu kerabat, mengatakan Anton bersama istri dan anaknya rencananya hendak berangkat ke Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, untuk menengok keluarganya. Mereka mau ke Lirik, tempat keluarga Anton, kata Marsono. Alda tidak ikut dalam perjalanan tersebut karena tinggal bersama saudaranya. Dalam perjalanan, sepeda motor matic yang dikendarai Anton ditabrak mobil Calya. Pengemudinya, Antoni Romansyah, 44 tahun, diketahui sedang dalam pengaruh narkoba. Ia bersama rekan-rekan mengonsumsi narkoba jenis sabu saat dugem di tempat hiburan malam merayakan pergantian tahun. Kecelakaan ini merenggut nyawa Anton bersama istri dan anaknya. Afrianti 42 tahun dan anaknya Aditya 10 tahun, tewas di lokasi kejadian. Sedangkan Anton meninggal di rumah sakit. Anton diketahui bekerja sebagai security, sementara Afrianti adalah ibu rumah tangga. Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sekitar pukul 6.30 WIB. Ketiga korban ditabrak mobil Calya yang pengemudinya di bawah pengaruh narkoba, ujar Kasatlantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Anton mengalami luka berat di kepala, kaki kanan patah dan leher patah. Ia meninggal dunia di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Afrianti dan Aditya meninggal di lokasi kejadian akibat luka berat. Pengemudi mobil, Antoni Romansyah bersama dua penumpangnya, Lydia Rustiawati, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, diamankan polisi. Ketiganya positif menggunakan amfetamine dan metamfetamin setelah berpesta di malam tahun baru. Ketiganya kita amankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, mereka positif amfetamine dan metamfetamin, ujar Alvin. Antoni Romansyah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pengemudi mobil maut, Antoni Romansyah, 44 tahun, ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak satu keluarga hingga tewas di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2025. Antoni bersama dua penumpang yang dibawanya, cewek bernama Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan cowok bernama Denny, 30. Ternyata baru pulang dugem dan mengonsumsi narkoba di malam pergantian tahun. Sopirnya ditetapkan tersangka, sementara untuk dua penumpang, kita sudah berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba untuk melaksanakan pengembangan, jelas Kasatlantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa. Akibat berkendara di bawah pengaruh narkoba, Antoni yang mengemudikan mobil Toyota Calya warna putih menabrak pemotor berboncengan, yang merupakan satu keluarga, hingga tewas. Kecelakaan tragis yang terjadi di hari pertama tahun 2025 ini, terjadi sekitar pukul 6.30 WIB di Jalan Hang Tuah Ujung, depan Klinik Siaga Medika 2, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Pengendara mobil Calya dan dua penumpang itu baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin. Ketiganya sudah kita amankan, ucap Alvin. Alvin menuturkan, kecelakaan berawal ketika mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI yang dikemudikan oleh Antoni. Sesampainya di depan Klinik Siaga Medika 2, mobil tersebut tiba-tiba melebar ke sebelah kanan jalan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP. Yang dikendarai oleh Anton Sujarwo, 38 tahun, yang membonceng dua penumpang, yakni Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun, dan Afrianti, 42 tahun. Ketiganya merupakan satu keluarga. Akibat tabrakan, motor Honda Beat terjatuh dan terseret.
Sedangkan mobil Toyota Calya terus bergerak dan kembali menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai oleh Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Akibat kecelakaan ini, 3 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia. Mereka adalah pengendara sepeda motor Honda Beat, Anton Sujarwo, yang mengalami luka berat pada kepala, kaki kanan patah, dan leher patah. Anton yang dalam kondisi kritis sempat dilarikan ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, namun nyawanya tidak tertolong. Karena luka-lukanya terlalu parah. Sedangkan Aditya dan Afrianti tewas di lokasi kejadian. Aditya menderita luka berat di kepala. Sedangkan Afrianti, 42, menderita patah tulang pada pinggang dan kedua kaki. Sementara pengendara Honda Scoopy, Dwi Irawanto, dan penumpangnya, Nurliani, hanya mengalami luka ringan. Korban kecelakaan maut terjadi di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, pada Rabu pagi, 1 Januari 2025, sekitar pukul 7 WIB, menjadi 3 orang. Diduga pengemudi mobil berkendara di bawah pengaruh narkoba. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, pengemudi mobil, Antoni Romansyah, 44 tahun, diduga berada di bawah pengaruh narkoba saat kecelakaan terjadi. Tes urin menunjukkan Antoni positif menggunakan sabu-sabu. Keduanya rekannya, Lydia Rustiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, juga positif mengonsumsi sabu-sabu. Hasil tes urin menunjukkan mereka positif menggunakan sabu-sabu, kata Alvin. Antoni mengemudikan mobil Toyota Calya dengan plat nomor F1817VI. Bersama 2 penumpang, yakni Lydia dan Denny. Mobil melaju dari arah timur ke barat. Saat melintas di depan klinik Siaga Medika 2, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, mobil tersebut melebar ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP yang ditumpangi satu keluarga. Yakni Anton Sujarwo, 38 tahun, Afrianti, 42 tahun, dan Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Benturan keras membuat pengendara dan penumpang sepeda motor terpental ke pinggir jalan. Tidak berhenti di situ, mobil Calya tersebut kemudian menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, yakni Anton Sujarwo, pengendara Honda Beat, yang tewas akibat luka berat di kepala, patah kaki, dan leher. Korban kedua, Aditya Aprilio Anjani, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi karena luka parah di kepala. Korban ketiga, Afrianti, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi akibat patah tulang di pinggang dan kaki. Sedangkan pengendara dan penumpang Honda Scoopy mengalami luka-luka ringan. Pria asal Palembang, yang diduga mengemudi mobil dalam pengaruh narkoba, menabrak sepeda motor di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2024. Akibatnya, 2 orang tewas. Di mobil Toyota Calya putih yang dikendarainya, pria itu bersama 2 rekan, termasuk seorang wanita. Diduga mereka baru pula dari merayakan pergantian tahun. Insiden maut itu terjadi pada Rabu pagi, sekitar pukul 7 WIB, di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Kecelakaan melibatkan mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi F1817VI, dan 2 sepeda motor. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, saat ini pengemudi dan penumpang di mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI tengah menjalani pemeriksaan. Benar, sudah kami amankan. Saat ini sedang pemeriksaan lebih lanjut, kata Alvin. Ia mengemukakan, kecelakaan itu menyebabkan 2 orang, yang merupakan ibu dan anak, meninggal dunia. 2 meninggal dunia. Sementara ayahnya yang mengemudikan sepeda motor kritis, papar Alvin. Belakangan, korban kritis dikabarkan meninggal dunia akibat luka-lukanya yang parah. Mirisnya lagi, pengemudi dan 2 penumpang mobil Toyota Calya putih itu terindikasi menggunakan narkotika. Dikatakan, mereka sempat pergi dugem merayakan pergantian tahun pada Selasa malam, 31 Desember 2024, hingga dini hari. Lalu paginya, tabrakan maut itu terjadi. Setelah kami cek urin, mereka positif menggunakan sabu-sabu. Mereka juga sempat ke hiburan malam, papar Alvin. Dari video kecelakaan yang viral di media sosial Instagram, tampak mobil Calya putih dengan plat nomor F1817VI terbalik ke sisi kiri. Persis di depan mobil maut itu, ada sepeda motor yang kondisinya rusak berat. Tak jauh, tergeletak jasad korban yang ditutup dengan spanduk putih. Kemudian ada pula korban lain tergeletak, dengan kaki diduga dalam kondisi patah. Beberapa material kendaraan juga berserakan di tanah akibat tabrakan. Dalam video itu, terlihat pria dan wanita yang diduga merupakan pengemudi dan penumpang mobil Toyota Calya putih tersebut. Antoni Romansyah,
Sopir mobil Toyota Calya yang terlibat kecelakaan maut menewaskan 3 orang di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, mengaku mengonsumsi narkoba jenis sabu agar kuat menyetir perjalanan jauh. Ini disampaikan pria 44 tahun itu saat dihadirkan dalam ekspos kasus kecelakaan maut itu di Markas Polresta Pekanbaru Kamis, 2 Januari 2025. Antoni bersama 2 penumpang yang dibawanya, yakni Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, ternyata baru pulang dugem di malam pergantian tahun. Waktu itu aku tertidur, terlelap, penumpang, yang di samping teriak, terbangun. Tiba-tiba di depan sudah ada motor, kata Antoni, yang dihadirkan mengenakan baju tahanan dan dengan kedua tangan terborgol. Antoni bercerita, ia menempuh perjalanan dari Sukabumi, Jawa Barat, hendak menuju ke Batam, Kepulauan Riau. Mereka singgah di Palembang, dan di sana mengonsumsi barang haram. Antoni memaparkan alasannya mengonsumsi sabu. Yaitulah, takut ngantuk saat mengemudikan mobil. Pakai sabu, biar badan seger, ujarnya. Ia mengaku beli sabu saat di Palembang, dan dikonsumsi bertiga bersama Lydia dan Denny. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jiki Rahmat Mustika mengatakan, Lydia adalah pemilik mobil Toyota Calya warna putih. Ia minta bantuan Antoni dan Denny untuk membawa mobilnya ke Batam. Pada Minggu, 29 Desember 2024, ketiganya bertolak dari Palembang menuju ke Pekanbaru. Sebelum berangkat, mereka memakai narkotika jenis sabu di daerah Pelaju, Palembang. Alasannya biar tidak mengantuk dan badan tidak sakit selama di perjalanan. Mereka katanya memang tidak tidur selama di perjalanan, jelas Jeki saat memimpin ekspos kasus. Ketiganya tiba di kota Pekanbaru pada Senin 30 Desember 2024, menginap di salah satu hotel. Dan pada malam pergantian tahun, Selasa 31 Desember 2024, mereka ke salah satu tempat hiburan malam dan mengonsumsi minuman keras. Keesokannya Rabu pagi 1 Januari 2025, mereka hendak melanjutkan perjalanan menuju Batam. Tapi nahas, mobil mereka menabrak sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga, yang terdiri dari suami, istri dan anak, di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru. Kecelakaan sekitar pukul 6.30 WIB itu menewaskan Anton Sujarwo, 38 tahun, istrinya Afrianti, 40 tahun, dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Pengendara mobil Calya dan 2 penumpang baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin, kata Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Sopir mobil Calya maut Antoni telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam hukuman 12 tahun penjara. Remaja perempuan di Pekanbaru, Alda, 14, mendapat santunan senilai total 104 juta rupiah yang diserahkan di Telantas Polda Riau bersama Jasa Raharja, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Diketahui, ayah, ibu dan adik dari Alda menjadi korban tewas dalam kecelakaan tragis di Jalan Hang Tuah, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025, pagi kemarin. Ketiga korban yang sedang berboncengan dengan sepeda motor ditabrak oleh pengemudi mobil Toyota Calya yang ternyata berkendara dalam pengaruh narkoba. Dalam kejadian ini, Anton Sujarwo, 43, Afianti, 41, serta anak lelaki bernama Aditya, 10, menghembuskan nafas terakhir. Alda pun kini menjadi anak yatim piatu. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan, Direktur Lalu Lintas, Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat, bersama Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau, Hasjudin, serta perwakilan dari Bank BRI, mengunjungi rumah tempat tinggal Alda di Perumahan Garuda Permai Tahap 2, Jalan UK, Blok B nomor 62, Pekanbaru. Dalam kesempatan ini, rombongan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama kepada Alda yang kini harus menghadapi kehidupan tanpa orang tua. Poni Rifai, 54, kakek Alda atau ayah dari almarhumah Afianti, menyampaikan terima kasih atas respon cepat dari pihak Ditlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI. Poni mengungkapkan rasa haru atas santunan yang diberikan serta bantuan proses pemakaman anak, menantu dan cucunya. Respons cepat dari Bapak Dirlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI sangat berarti bagi kami. Meskipun kami kehilangan anak, menantu, dan cucu, santunan dan bantuan ini menjadi obat bagi keluarga kami yang sedang berduka, ujar Poni. Santunan tersebut diterima langsung oleh Alda, selaku anak pertama dari korban almarhum Anton Sujarwo dan almarhumah Afianti, yang kini harus hidup tanpa orang tua dan adik tercinta. Alhamdulillah, kami bisa hadir langsung untuk menyerahkan santunan ini kepada Alda, yang merupakan ahli waris sah. Semoga dana ini bisa sedikit meringankan beban hidup dan membantu kelangsungan hidupnya, kata Hasjudin, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau.
Hasjudin juga mengingatkan agar dana santunan yang telah diserahkan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan Alda, yang kini harus melanjutkan hidup tanpa orang tua. Di sela-sela penyerahan santunan, Kombes Taufik Lukman Nur Hidayat juga memberikan pesan kepada keluarga almarhum dan almarhumah, terutama kepada Alda, yang kini harus melanjutkan hidupnya sendiri. Kami dari keluarga besar Direktorat Lalu Lintas Polda Riau turut berbelasungkawa atas kepergian ketiga almarhum. Semoga mereka diterima di sisi Allah SWT dan segala amal ibadahnya mendapat pahala. Kami juga berharap keluarga yang ditinggalkan, terutama Mbak Alda, diberikan ketabahan dan kekuatan, ucap Taufik. Kami berharap Alda mendapatkan perhatian serius dari keluarga dan masyarakat sekitar. Kami akan selalu mendukung dan berharap agar Alda dapat melanjutkan pendidikan dengan baik, menjadi anak yang solehah, dan kelak bisa berbakti kepada bangsa dan negara, tambahnya. Suasana duka menyelimuti rumah Anton Sujarwo, 38 tahun, yang tewas bersama istri Afrianti dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, akibat ditabrak mobil di Kota Pekanbaru Riau pada Rabu, 1 Januari 2025. Rumah korban di Jalan Uka Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru, ramai dipenuhi pelayat. Insiden yang menewaskan satu keluarga ini membuat keluarga, kerabat, teman, dan tetangga terpukul. Kesedihan paling mendalam dirasakan oleh Alda Fitria Anjani, anak pertama Anton dan Afrianti. Remaja yang masih SMP itu menangis tanpa henti melihat ayah, ibu dan adiknya terbujur kaku. Tahun baru menjadi momen duka mendalam bagi Alda, yang kehilangan kedua orang tua dan adiknya sekaligus. Setelah dimandikan, dikafani dan disyalatkan, jenazah ketiga korban dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU, Tampan Jalan Uka. Maka mereka dibuat berdampingan. Marsono, salah satu kerabat, mengatakan Anton bersama istri dan anaknya rencananya hendak berangkat ke Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, untuk menengok keluarganya. Mereka mau ke Lirik, tempat keluarga Anton, kata Marsono. Alda tidak ikut dalam perjalanan tersebut karena tinggal bersama saudaranya. Dalam perjalanan, sepeda motor matic yang dikendarai Anton ditabrak mobil Calya. Pengemudinya, Antoni Romansyah, 44 tahun, diketahui sedang dalam pengaruh narkoba. Ia bersama rekan-rekan mengonsumsi narkoba jenis sabu saat dugem di tempat hiburan malam merayakan pergantian tahun. Kecelakaan ini merenggut nyawa Anton bersama istri dan anaknya. Afrianti 42 tahun dan anaknya Aditya 10 tahun tewas di lokasi kejadian. Sedangkan Anton meninggal di rumah sakit. Anton diketahui bekerja sebagai security, sementara Afrianti adalah ibu rumah tangga. Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sekitar pukul 6.30 WIB. Ketiga korban ditabrak mobil Calya yang pengemudinya di bawah pengaruh narkoba, ujar Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Anton mengalami luka berat di kepala, kaki kanan patah dan leher patah. Ia meninggal dunia di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Afrianti dan Aditya meninggal di lokasi kejadian akibat luka berat. Pengemudi mobil, Antoni Romansyah bersama dua penumpangnya, Lydia Rustiawati, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, diamankan polisi. Ketiganya positif menggunakan amfetamine dan metamfetamin setelah berpesta di malam tahun baru. Ketiganya kita amankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, mereka positif amfetamine dan metamfetamin, ujar Alvin. Antoni Romansyah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pengemudi mobil maut, Antoni Romansyah, 44 tahun, ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak satu keluarga hingga tewas di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2025. Antoni bersama dua penumpang yang dibawanya, cewek bernama Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan cowok bernama Denny, 30, ternyata baru pulang dugem dan mengonsumsi narkoba di malam pergantian tahun. Sopirnya ditetapkan tersangka, sementara untuk dua penumpang, kita sudah berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba untuk melaksanakan pengembangan, jelas Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa. Akibat berkendara di bawah pengaruh narkoba, Antoni yang mengemudikan mobil Toyota Calya warna putih menabrak pemotor berboncengan, yang merupakan satu keluarga, hingga tewas. Kecelakaan tragis yang terjadi di hari pertama tahun 2025 ini, terjadi sekitar pukul 6.30 WIB di Jalan Hang Tuah Ujung, depan Klinik Siaga Medika 2, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Pengendara mobil Calya dan dua penumpang itu baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin. Ketiganya sudah kita amankan, ucap Alvin.
Alvin menuturkan, kecelakaan berawal ketika mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI yang dikemudikan oleh Anthony. Sesampainya di depan klinik Siaga Medika 2, mobil tersebut tiba-tiba melebar ke sebelah kanan jalan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP. Yang dikendarai oleh Anton Sujarwo, 38 tahun, yang membonceng dua penumpang, yakni Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun, dan Afrianti, 42 tahun. Ketiganya merupakan satu keluarga. Akibat tabrakan, motor Honda Beat terjatuh dan terseret. Sedangkan mobil Toyota Calya terus bergerak dan kembali menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai oleh Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Akibat kecelakaan ini, 3 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia. Mereka adalah pengendara sepeda motor Honda Beat, Anton Sujarwo, yang mengalami luka berat pada kepala, kaki kanan patah, dan leher patah. Anton yang dalam kondisi kritis sempat dilarikan ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, namun nyawanya tidak tertolong. Karena luka-lukanya terlalu parah. Sedangkan Aditya dan Afrianti tewas di lokasi kejadian. Aditya menderita luka berat di kepala. Sedangkan Afrianti, 42, menderita patah tulang pada pinggang dan kedua kaki. Sementara pengendara Honda Scoopy, Dwi Irawanto, dan penumpangnya, Nurliani, hanya mengalami luka ringan. Korban kecelakaan maut terjadi di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, pada Rabu pagi, 1 Januari 2025, sekitar pukul 7 WIB, menjadi 3 orang. Diduga pengemudi mobil berkendara di bawah pengaruh narkoba. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, pengemudi mobil, Anthony Romansyah, 44 tahun, diduga berada di bawah pengaruh narkoba saat kecelakaan terjadi. Tes urin menunjukkan Anthony positif menggunakan sabu-sabu. Keduanya rekannya, Lydia Rustiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, juga positif mengonsumsi sabu-sabu. Hasil tes urin menunjukkan mereka positif menggunakan sabu-sabu, kata Alvin. Anthony mengemudikan mobil Toyota Calya dengan plat nomor F1817VI. Bersama 2 penumpang, yakni Lydia dan Denny. Mobil melaju dari arah timur ke barat. Saat melintas di depan klinik Siaga Medika 2, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, mobil tersebut melebar ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP yang ditumpangi satu keluarga. Yakni Anton Sujarwo, 38 tahun, Afrianti, 42 tahun, dan Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Benturan keras membuat pengendara dan penumpang sepeda motor terpental ke pinggir jalan. Tidak berhenti di situ, mobil Calya tersebut kemudian menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, yakni Anton Sujarwo, pengendara Honda Beat, yang tewas akibat luka berat di kepala, patah kaki, dan leher. Korban kedua, Aditya Aprilio Anjani, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi, karena luka parah di kepala. Korban ketiga, Afrianti, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi, akibat patah tulang di pinggang dan kaki. Sedangkan pengendara dan penumpang Honda Scoopy mengalami luka-luka ringan. Pria asal Palembang, yang diduga mengemudi mobil dalam pengaruh narkoba, menabrak sepeda motor di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2024. Akibatnya, 2 orang tewas. Di mobil Toyota Calya putih yang dikendarainya, pria itu bersama 2 rekan, termasuk seorang wanita. Diduga mereka baru pula dari merayakan pergantian tahun. Insiden maut itu terjadi pada Rabu pagi, sekitar pukul 7 WIB, di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Kecelakaan melibatkan mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi F1817VI, dan 2 sepeda motor. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, saat ini pengemudi dan penumpang di mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI tengah menjalani pemeriksaan. Benar, sudah kami amankan. Saat ini sedang pemeriksaan lebih lanjut, kata Alvin. Ia mengemukakan, kecelakaan itu menyebabkan 2 orang, yang merupakan ibu dan anak, meninggal dunia. 2 meninggal dunia. Sementara ayahnya yang mengemudikan sepeda motor kritis, papar Alvin. Belakangan, korban kritis dikabarkan meninggal dunia akibat luka-lukanya yang parah. Mirisnya lagi, pengemudi dan 2 penumpang mobil Toyota Calya putih itu terindikasi menggunakan narkotika. Dikatakan, mereka sempat pergi dugem merayakan pergantian tahun pada Selasa malam, 31 Desember 2024, hingga dini hari. Lalu paginya, tabrakan maut itu terjadi. Setelah kami cek urin, mereka positif menggunakan sabu-sabu. Mereka juga sempat ke hiburan malam, papar Alvin.
Dari video kecelakaan yang viral di media sosial Instagram, tampak mobil Calya putih dengan plat nomor F1817VI terbalik ke sisi kiri. Persis di depan mobil maut itu, ada sepeda motor yang kondisinya rusak berat. Tak jauh, tergeletak jasad korban yang ditutup dengan spanduk putih. Kemudian ada pula korban lain tergeletak, dengan kaki diduga dalam kondisi patah. Beberapa material kendaraan juga berserakan di tanah akibat tabrakan. Dalam video itu, terlihat pria dan wanita yang diduga merupakan pengemudi dan penumpang mobil Toyota Calya putih tersebut. Antoni Romansyah, sopir mobil Toyota Calya yang terlibat kecelakaan maut menewaskan 3 orang di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, mengaku mengonsumsi narkoba jenis sabu agar kuat menyetir perjalanan jauh. Ini disampaikan pria 44 tahun itu saat dihadirkan dalam ekspos kasus kecelakaan maut itu di Markas Polresta Pekanbaru Kamis, 2 Januari 2025. Antoni bersama 2 penumpang yang dibawanya, yakni Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, ternyata baru pulang dugem di malam pergantian tahun. Waktu itu aku tertidur, terlelap, penumpang, yang di samping teriak, terbangun. Tiba-tiba di depan sudah ada motor, kata Antoni, yang dihadirkan mengenakan baju tahanan dan dengan kedua tangan terborgol. Antoni bercerita, ia menempuh perjalanan dari Sukabumi, Jawa Barat, hendak menuju ke Batam, Kepulauan Riau. Mereka singgah di Palembang, dan di sana mengonsumsi barang haram. Antoni memaparkan alasannya mengonsumsi sabu. Yaitulah, takut ngantuk saat mengemudikan mobil. Pakai sabu, biar badan seger, ujarnya. Ia mengaku beli sabu saat di Palembang, dan dikonsumsi bertiga bersama Lydia dan Denny. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jiki Rahmat Mustika mengatakan, Lydia adalah pemilik mobil Toyota Calya warna putih. Ia minta bantuan Antoni dan Denny untuk membawa mobilnya ke Batam. Pada Minggu, 29 Desember 2024, ketiganya bertolak dari Palembang menuju ke Pekanbaru. Sebelum berangkat, mereka memakai narkotika jenis sabu di daerah Pelaju, Palembang. Alasannya biar tidak mengantuk dan badan tidak sakit selama di perjalanan. Mereka katanya memang tidak tidur selama di perjalanan, jelas Jeki saat memimpin ekspos kasus. Ketiganya tiba di kota Pekanbaru pada Senin 30 Desember 2024, menginap di salah satu hotel. Dan pada malam pergantian tahun, Selasa 31 Desember 2024, mereka ke salah satu tempat hiburan malam dan mengonsumsi minuman keras. Keesokannya Rabu pagi 1 Januari 2025, mereka hendak melanjutkan perjalanan menuju Batam. Tapi nahas, mobil mereka menabrak sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga, yang terdiri dari suami, istri dan anak, di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru. Kecelakaan sekitar pukul 6.30 WIB itu menewaskan Anton Sujarwo, 38 tahun, istrinya Afrianti, 40 tahun, dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Pengendara mobil Calya dan 2 penumpang baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin, kata Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Sopir mobil Calya maut Antoni telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam hukuman 12 tahun penjara. Remaja perempuan di Pekanbaru, Alda, 14, mendapat santunan senilai total 104 juta rupiah yang diserahkan di Telantas Polda Riau bersama Jasara Harja, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Diketahui, ayah, ibu dan adik dari Alda menjadi korban tewas dalam kecelakaan tragis di Jalan Hang Tuah, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025, pagi kemarin. Ketiga korban yang sedang berboncengan dengan sepeda motor, ditabrak oleh pengemudi mobil Toyota Calya, yang ternyata berkendara dalam pengaruh narkoba. Dalam kejadian ini, Anton Sujarwo, 43, Afianti, 41, serta anak lelaki bernama Aditya, 10, menghembuskan nafas terakhir. Alda pun kini menjadi anak yatim piatu. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan, Direktur Lalu Lintas, Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat, bersama Kepala PT Jasara Harja Cabang Riau, Hasjudin, serta perwakilan dari Bank BRI, mengunjungi rumah tempat tinggal Alda di Perumahan Garuda Permai Tahap 2, Jalan UK, Blok B nomor 62, Pekanbaru. Dalam kesempatan ini, rombongan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama kepada Alda yang kini harus menghadapi kehidupan tanpa orang tua. Poni Rifai, 54, kakek Alda atau ayah dari almarhumah Afianti, menyampaikan terima kasih atas respon cepat dari pihak Ditlantas Polda Riau, PT Jasara Harja, dan Bank BRI. Poni mengungkapkan rasa haru atas santunan yang diberikan serta bantuan proses pemakaman anak, menantu dan cucunya. Respons cepat dari Bapak Dirlantas Polda Riau, PT Jasara Harja, dan Bank BRI sangat berarti bagi kami. Meskipun kami kehilangan anak,
menantu, dan cucu. Santunan dan bantuan ini menjadi obat bagi keluarga kami yang sedang berduka, ujar Poni. Santunan tersebut diterima langsung oleh Alda, selaku anak pertama dari korban almarhum Anton Sujarwo dan almarhumah Afianti, yang kini harus hidup tanpa orang tua dan adik tercinta. Alhamdulillah, kami bisa hadir langsung untuk menyerahkan santunan ini kepada Alda, yang merupakan ahli waris sah. Semoga dana ini bisa sedikit meringankan beban hidup dan membantu kelangsungan hidupnya, kata Hasjudin, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau. Hasjudin juga mengingatkan agar dana santunan yang telah diserahkan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan Alda, yang kini harus melanjutkan hidup tanpa orang tua. Di sela-sela penyerahan santunan, Kombes Taufik Lukman Nur Hidayat juga memberikan pesan kepada keluarga almarhum dan almarhumah, terutama kepada Alda, yang kini harus melanjutkan hidupnya sendiri. Kami dari keluarga besar Direktorat Lalu Lintas Polda Riau turut berbelasungkawa atas kepergian ketiga almarhum. Semoga mereka diterima di sisi Allah SWT dan segala amal ibadahnya mendapat pahala. Kami juga berharap keluarga yang ditinggalkan, terutama Mbak Alda, diberikan ketabahan dan kekuatan, ucap Taufik. Kami berharap Alda mendapatkan perhatian serius dari keluarga dan masyarakat sekitar. Kami akan selalu mendukung dan berharap agar Alda dapat melanjutkan pendidikan dengan baik, menjadi anak yang solehah, dan kelak bisa berbakti kepada bangsa dan negara, tambahnya. Suasana duka menyelimuti rumah Anton Sujarwo, 38 tahun, yang tewas bersama istri Afrianti dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, akibat ditabrak mobil di Kota Pekanbaru Riau pada Rabu, 1 Januari 2025. Rumah korban di Jalan Uka Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru, ramai dipenuhi pelayat. Insiden yang menewaskan satu keluarga ini membuat keluarga, kerabat, teman, dan tetangga terpukul. Kesedihan paling mendalam dirasakan oleh Alda Fitria Anjani, anak pertama Anton dan Afrianti. Remaja yang masih SMP itu menangis tanpa henti melihat ayah, ibu dan adiknya terbujur kaku. Tahun baru menjadi momen duka mendalam bagi Alda, yang kehilangan kedua orang tua dan adiknya sekaligus. Setelah dimandikan, dikafani dan disyalatkan, jenazah ketiga korban dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU, Tampan Jalan Uka. Maka mereka dibuat berdampingan. Marsono, salah satu kerabat, mengatakan Anton bersama istri dan anaknya rencananya hendak berangkat ke Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, untuk menengok keluarganya. Mereka mau ke Lirik, tempat keluarga Anton, kata Marsono. Alda tidak ikut dalam perjalanan tersebut karena tinggal bersama saudaranya. Dalam perjalanan, sepeda motor matic yang dikendarai Anton ditabrak mobil Calya. Pengemudinya, Antoni Romansyah, 44 tahun, diketahui sedang dalam pengaruh narkoba. Ia bersama rekan-rekan mengonsumsi narkoba jenis sabu saat dugem di tempat hiburan malam merayakan pergantian tahun. Kecelakaan ini merenggut nyawa Anton bersama istri dan anaknya. Afrianti 42 tahun dan anaknya Aditya 10 tahun tewas di lokasi kejadian. Sedangkan Anton meninggal di rumah sakit. Anton diketahui bekerja sebagai security, sementara Afrianti adalah ibu rumah tangga. Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sekitar pukul 6.30 WIB. Ketiga korban ditabrak mobil Calya yang pengemudinya di bawah pengaruh narkoba, ujar Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Anton mengalami luka berat di kepala, kaki kanan patah dan leher patah. Ia meninggal dunia di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Afrianti dan Aditya meninggal di lokasi kejadian akibat luka berat. Pengemudi mobil, Antoni Romansyah bersama dua penumpangnya, Lydia Rustiawati, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, diamankan polisi. Ketiganya positif menggunakan amfetamine dan metamfetamin setelah berpesta di malam tahun baru. Ketiganya kita amankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, mereka positif amfetamine dan metamfetamin, ujar Alvin. Antoni Romansyah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pengemudi mobil maut, Antoni Romansyah, 44 tahun, ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak satu keluarga hingga tewas di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2025. Antoni bersama dua penumpang yang dibawanya, cewek bernama Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan cowok bernama Denny, 30. Ternyata baru pulang dugem dan mengonsumsi narkoba di malam pergantian tahun. Sopirnya ditetapkan tersangka, sementara untuk dua penumpang, kita sudah berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba untuk melaksanakan pengembangan, jelas Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa. Akibat berkendara di bawah pengaruh narkoba, Antoni yang mengemudikan mobil Toyota Calya warna putih menabrak pemotor berboncengan.
yang merupakan satu keluarga, hingga tewas. Kecelakaan tragis yang terjadi di hari pertama tahun 2025 ini, terjadi sekitar pukul 6.30 WIB di Jalan Hang Tuah Ujung, depan Klinik Siaga Medika 2, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Pengendara mobil Calya dan dua penumpang itu baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin. Ketiganya sudah kita amankan, ucap Alvin. Alvin menuturkan, kecelakaan berawal ketika mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI yang dikemudikan oleh Anthony. Sesampainya di depan Klinik Siaga Medika 2, mobil tersebut tiba-tiba melebar ke sebelah kanan jalan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP. Yang dikendarai oleh Anton Sujarwo, 38 tahun, yang membonceng dua penumpang, yakni Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun, dan Afrianti, 42 tahun. Ketiganya merupakan satu keluarga. Akibat tabrakan, motor Honda Beat terjatuh dan terseret. Sedangkan mobil Toyota Calya terus bergerak dan kembali menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai oleh Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Akibat kecelakaan ini, 3 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia. Mereka adalah pengendara sepeda motor Honda Beat, Anton Sujarwo, yang mengalami luka berat pada kepala, kaki kanan patah, dan leher patah. Anton yang dalam kondisi kritis sempat dilarikan ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, namun nyawanya tidak tertolong. Karena luka-lukanya terlalu parah. Sedangkan Aditya dan Afrianti tewas di lokasi kejadian. Aditya menderita luka berat di kepala. Sedangkan Afrianti, 42, menderita patah tulang pada pinggang dan kedua kaki. Sementara pengendara Honda Scoopy, Dwi Irawanto, dan penumpangnya, Nurliani, hanya mengalami luka ringan. Korban kecelakaan maut terjadi di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, pada Rabu pagi, 1 Januari 2025, sekitar pukul 7 WIB, menjadi 3 orang. Diduga pengemudi mobil berkendara di bawah pengaruh narkoba. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, pengemudi mobil, Anthony Romansyah, 44 tahun, diduga berada di bawah pengaruh narkoba saat kecelakaan terjadi. Tes urin menunjukkan Anthony positif menggunakan sabu-sabu. Keduanya rekannya, Lydia Rustiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, juga positif mengonsumsi sabu-sabu. Hasil tes urin menunjukkan mereka positif menggunakan sabu-sabu, kata Alvin. Anthony mengemudikan mobil Toyota Calya dengan plat nomor F1817VI. Bersama dua penumpang, yakni Lydia dan Denny. Mobil melaju dari arah timur ke barat. Saat melintas di depan Klinik Siaga Medika 2, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, mobil tersebut melebar ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP yang ditumpangi satu keluarga. Yakni Anton Sujarwo, 38 tahun, Afrianti, 42 tahun, dan Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Benturan keras membuat pengendara dan penumpang sepeda motor terpental ke pinggir jalan. Tidak berhenti di situ, mobil Calya tersebut kemudian menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, yakni Anton Sujarwo, pengendara Honda Beat, yang tewas akibat luka berat di kepala, patah kaki, dan leher. Korban kedua, Aditya Aprilio Anjani, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi, karena luka parah di kepala. Korban ketiga, Afrianti, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi, akibat patah tulang di pinggang dan kaki. Sedangkan pengendara dan penumpang Honda Scoopy mengalami luka-luka ringan. Pria asal Palembang, yang diduga mengemudi mobil dalam pengaruh narkoba, menabrak sepeda motor di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2024. Akibatnya, 2 orang tewas. Di mobil Toyota Calya putih yang dikendarainya, pria itu bersama 2 rekan, termasuk seorang wanita. Diduga mereka baru pula dari merayakan pergantian tahun. Insiden maut itu terjadi pada Rabu pagi, sekitar pukul 7 WIB, di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Kecelakaan melibatkan mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi F1817VI, dan 2 sepeda motor. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, saat ini pengemudi dan penumpang di mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI tengah menjalani pemeriksaan. Benar, sudah kami amankan. Saat ini sedang pemeriksaan lebih lanjut, kata Alvin. Ia mengemukakan, kecelakaan itu menyebabkan 2 orang, yang merupakan ibu dan anak, meninggal dunia. 2 meninggal dunia. Sementara ayahnya yang mengemudikan sepeda motor kritis, papar Alvin. Belakangan,
Korban kritis dikabarkan meninggal dunia akibat luka-lukanya yang parah. Mirisnya lagi, pengemudi dan dua penumpang mobil Toyota Calya putih itu terindikasi menggunakan narkotika. Dikatakan, mereka sempat pergi dugem merayakan pergantian tahun pada Selasa malam, 31 Desember 2024, hingga dini hari. Lalu paginya, tabrakan maut itu terjadi. Setelah kami cek urin, mereka positif menggunakan sabu-sabu. Mereka juga sempat ke hiburan malam, papar Alvin. Dari video kecelakaan yang viral di media sosial Instagram, tampak mobil Calya putih dengan plat nomor F1817VI terbalik ke sisi kiri. Persis di depan mobil maut itu, ada sepeda motor yang kondisinya rusak berat. Tak jauh, tergeletak jasad korban yang ditutup dengan spanduk putih. Kemudian ada pula korban lain tergeletak, dengan kaki diduga dalam kondisi patah. Beberapa material kendaraan juga berserakan di tanah akibat tabrakan. Dalam video itu, terlihat pria dan wanita yang diduga merupakan pengemudi dan penumpang mobil Toyota Calya putih tersebut. Antoni Romansyah, sopir mobil Toyota Calya yang terlibat kecelakaan maut menewaskan 3 orang di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, mengaku mengonsumsi narkoba jenis sabu agar kuat menyetir perjalanan jauh. Ini disampaikan pria 44 tahun itu saat dihadirkan dalam ekspos kasus kecelakaan maut itu di Markas Polresta Pekanbaru Kamis, 2 Januari 2025. Antoni bersama 2 penumpang yang dibawanya, yakni Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, ternyata baru pulang dugem di malam pergantian tahun. Waktu itu aku tertidur, terlelap, penumpang, yang di samping teriak, terbangun. Tiba-tiba di depan sudah ada motor, kata Antoni, yang dihadirkan mengenakan baju tahanan dan dengan kedua tangan terborgol. Antoni bercerita, ia menempuh perjalanan dari Sukabumi, Jawa Barat, hendak menuju ke Batam, Kepulauan Riau. Mereka singgah di Palembang, dan di sana mengonsumsi barang haram. Antoni memaparkan alasannya mengonsumsi sabu. Ya itulah, takut ngantuk saat mengemudikan mobil. Pakai sabu, biar badan seger, ujarnya. Ia mengaku beli sabu saat di Palembang, dan dikonsumsi bertiga bersama Lydia dan Denny. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jiki Rahmat Mustika mengatakan, Lydia adalah pemilik mobil Toyota Calya warna putih. Ia minta bantuan Antoni dan Denny untuk membawa mobilnya ke Batam. Pada Minggu, 29 Desember 2024, ketiganya bertolak dari Palembang menuju ke Pekanbaru. Sebelum berangkat, mereka memakai narkotika jenis sabu di daerah Pelaju, Palembang. Alasannya biar tidak mengantuk dan badan tidak sakit selama di perjalanan. Mereka katanya memang tidak tidur selama di perjalanan, jelas Jeki saat memimpin ekspos kasus. Ketiganya tiba di kota Pekanbaru pada Senin 30 Desember 2024, menginap di salah satu hotel. Dan pada malam pergantian tahun, Selasa 31 Desember 2024, mereka ke salah satu tempat hiburan malam dan mengonsumsi minuman keras. Keesokannya Rabu pagi 1 Januari 2025, mereka hendak melanjutkan perjalanan menuju Batam. Tapi nahas, mobil mereka menabrak sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga, yang terdiri dari suami, istri dan anak, di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru. Kecelakaan sekitar pukul 6.30 WIB itu menewaskan Anton Sujarwo, 38 tahun, istrinya Afrianti, 40 tahun, dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Pengendara mobil Calya dan 2 penumpang baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin, kata Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Sopir mobil Calya maut Antoni telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam hukuman 12 tahun penjara. Remaja perempuan di Pekanbaru, Alda, 14, mendapat santunan senilai total 104 juta rupiah yang diserahkan di Telantas Polda Riau bersama Jasa Raharja, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Diketahui, ayah, ibu dan adik dari Alda menjadi korban tewas dalam kecelakaan tragis di Jalan Hang Tuah, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025, pagi kemarin. Ketiga korban yang sedang berboncengan dengan sepeda motor, ditabrak oleh pengemudi mobil Toyota Calya, yang ternyata berkendara dalam pengaruh narkoba. Dalam kejadian ini, Anton Sujarwo, 43, Afianti, 41, serta anak lelaki bernama Aditya, 10, menghembuskan nafas terakhir. Alda pun kini menjadi anak yatim piatu. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan, Direktur Lalu Lintas, Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat, bersama Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau, Hasjudin, serta perwakilan dari Bank BRI, mengunjungi rumah tempat tinggal Alda di Perumahan Garuda Permai Tahap 2, Jalan UK, Blok B nomor 62, Pekanbaru. Dalam kesempatan ini, rombongan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan,
terutama kepada Alda yang kini harus menghadapi kehidupan tanpa orang tua. Poni Rifai, 54, kakek Alda atau ayah dari almarhumah Afianti, menyampaikan terima kasih atas respon cepat dari pihak Ditlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI. Poni mengungkapkan rasa haru atas santunan yang diberikan serta bantuan proses pemakaman anak, menantu dan cucunya. Respons cepat dari Bapak Dirlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI sangat berarti bagi kami. Meskipun kami kehilangan anak, menantu, dan cucu, santunan dan bantuan ini menjadi obat bagi keluarga kami yang sedang berduka, ujar Poni. Santunan tersebut diterima langsung oleh Alda, selaku anak pertama dari korban almarhum Anton Sujarwo dan almarhumah Afianti, yang kini harus hidup tanpa orang tua dan adik tercinta. Alhamdulillah, kami bisa hadir langsung untuk menyerahkan santunan ini kepada Alda, yang merupakan ahli waris sah. Semoga dana ini bisa sedikit meringankan beban hidup dan membantu kelangsungan hidupnya, kata Hasjudin, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau. Hasjudin juga mengingatkan agar dana santunan yang telah diserahkan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan Alda, yang kini harus melanjutkan hidup tanpa orang tua. Di sela-sela penyerahan santunan, Kombes Taufik Lukman Nur Hidayat juga memberikan pesan kepada keluarga almarhum dan almarhumah, terutama kepada Alda, yang kini harus melanjutkan hidupnya sendiri. Kami dari keluarga besar Direktorat Lalu Lintas Polda Riau turut berbelasungkawa atas kepergian ketiga almarhum. Semoga mereka diterima di sisi Allah SWT dan segala amal ibadahnya mendapat pahala. Kami juga berharap keluarga yang ditinggalkan, terutama Mbak Alda, diberikan ketabahan dan kekuatan, ucap Taufik. Kami berharap Alda mendapatkan perhatian serius dari keluarga dan masyarakat sekitar. Kami akan selalu mendukung dan berharap agar Alda dapat melanjutkan pendidikan dengan baik, menjadi anak yang solehah, dan kelak bisa berbakti kepada bangsa dan negara, tambahnya. Suasana duka menyelimuti rumah Anton Sujarwo, 38 tahun, yang tewas bersama istri Afrianti dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, akibat ditabrak mobil di Kota Pekanbaru Riau pada Rabu, 1 Januari 2025. Rumah korban di Jalan Uka Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru, ramai dipenuhi pelayat. Insiden yang menewaskan satu keluarga ini membuat keluarga, kerabat, teman, dan tetangga terpukul. Kesedihan paling mendalam dirasakan oleh Alda Fitria Anjani, anak pertama Anton dan Afrianti. Remaja yang masih SMP itu menangis tanpa henti melihat ayah, ibu dan adiknya terbujur kaku. Tahun baru menjadi momen duka mendalam bagi Alda, yang kehilangan kedua orang tua dan adiknya sekaligus. Setelah dimandikan, dikafani dan disyalatkan, jenazah ketiga korban dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU, Tampan Jalan Uka. Maka mereka dibuat berdampingan. Marsono, salah satu kerabat, mengatakan Anton bersama istri dan anaknya rencananya hendak berangkat ke Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, untuk menengok keluarganya. Mereka mau ke Lirik, tempat keluarga Anton, kata Marsono. Alda tidak ikut dalam perjalanan tersebut karena tinggal bersama saudaranya. Dalam perjalanan, sepeda motor matic yang dikendarai Anton ditabrak mobil Calya. Pengemudinya, Antoni Romansyah, 44 tahun, diketahui sedang dalam pengaruh narkoba. Ia bersama rekan-rekan mengonsumsi narkoba jenis sabu saat dugem di tempat hiburan malam merayakan pergantian tahun. Kecelakaan ini merenggut nyawa Anton bersama istri dan anaknya. Afrianti 42 tahun dan anaknya Aditya 10 tahun, tewas di lokasi kejadian. Sedangkan Anton meninggal di rumah sakit. Anton diketahui bekerja sebagai security, sementara Afrianti adalah ibu rumah tangga. Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sekitar pukul 6.30 WIB. Ketiga korban ditabrak mobil Calya yang pengemudinya di bawah pengaruh narkoba, ujar Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Anton mengalami luka berat di kepala, kaki kanan patah dan leher patah. Ia meninggal dunia di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Afrianti dan Aditya meninggal di lokasi kejadian akibat luka berat. Pengemudi mobil, Antoni Romansyah bersama dua penumpangnya, Lydia Rustiawati, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, diamankan polisi. Ketiganya positif menggunakan amfetamine dan metamfetamin setelah berpesta di malam tahun baru. Ketiganya kita amankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, mereka positif amfetamine dan metamfetamin, ujar Alvin. Antoni Romansyah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pengemudi mobil maut, Antoni Romansyah, 44 tahun, ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak satu keluarga hingga tewas di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2025.
Antoni bersama dua penumpang yang dibawanya, cewek bernama Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan cowok bernama Denny, 30. Ternyata baru pulang dugem dan mengonsumsi narkoba di malam pergantian tahun. Sopirnya ditetapkan tersangka, sementara untuk dua penumpang, kita sudah berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba untuk melaksanakan pengembangan, jelas Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa. Akibat berkendara di bawah pengaruh narkoba, Antoni yang mengemudikan mobil Toyota Calya warna putih menabrak pemotor berboncengan, yang merupakan satu keluarga, hingga tewas. Kecelakaan tragis yang terjadi di hari pertama tahun 2025 ini, terjadi sekitar pukul 6.30 WIB di Jalan Hang Tuah Ujung, depan Klinik Siaga Medika 2, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Pengendara mobil Calya dan dua penumpang itu baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin. Ketiganya sudah kita amankan, ucap Alvin. Alvin menuturkan, kecelakaan berawal ketika mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI yang dikemudikan oleh Antoni. Sesampainya di depan Klinik Siaga Medika 2, mobil tersebut tiba-tiba melebar ke sebelah kanan jalan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP. Yang dikendarai oleh Anton Sujarwo, 38 tahun, yang membonceng dua penumpang, yakni Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun, dan Afrianti, 42 tahun. Ketiganya merupakan satu keluarga. Akibat tabrakan, motor Honda Beat terjatuh dan terseret. Sedangkan mobil Toyota Calya terus bergerak dan kembali menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai oleh Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Akibat kecelakaan ini, 3 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia. Mereka adalah pengendara sepeda motor Honda Beat, Anton Sujarwo, yang mengalami luka berat pada kepala, kaki kanan patah, dan leher patah. Anton yang dalam kondisi kritis sempat dilarikan ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, namun nyawanya tidak tertolong. Karena luka-lukanya terlalu parah. Sedangkan Aditya dan Afrianti tewas di lokasi kejadian. Aditya menderita luka berat di kepala. Sedangkan Afrianti, 42, menderita patah tulang pada pinggang dan kedua kaki. Sementara pengendara Honda Scoopy, Dwi Irawanto, dan penumpangnya, Nurliani, hanya mengalami luka ringan. Korban kecelakaan maut terjadi di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, pada Rabu pagi, 1 Januari 2025, sekitar pukul 7 WIB, menjadi 3 orang. Diduga pengemudi mobil berkendara di bawah pengaruh narkoba. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, pengemudi mobil, Antoni Romansyah, 44 tahun, diduga berada di bawah pengaruh narkoba saat kecelakaan terjadi. Tes urin menunjukkan Antoni positif menggunakan sabu-sabu. Keduanya rekannya, Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, juga positif mengonsumsi sabu-sabu. Hasil tes urin menunjukkan mereka positif menggunakan sabu-sabu, kata Alvin. Antoni mengemudikan mobil Toyota Calya dengan plat nomor F1817VI. Bersama dua penumpang, yakni Lydia dan Denny. Mobil melaju dari arah timur ke barat. Saat melintas di depan Klinik Siaga Medika 2, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, mobil tersebut melebar ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP yang ditumpangi satu keluarga, yakni Anton Sujarwo, 38 tahun, Afrianti, 42 tahun, dan Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Benturan keras membuat pengendara dan penumpang sepeda motor terpental ke pinggir jalan. Tidak berhenti di situ, mobil Calya tersebut kemudian menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, yakni Anton Sujarwo, pengendara Honda Beat, yang tewas akibat luka berat di kepala, patah kaki, dan leher. Korban kedua, Aditya Aprilio Anjani, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi, karena luka parah di kepala. Korban ketiga, Afrianti, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi, akibat patah tulang di pinggang dan kaki. Sedangkan pengendara dan penumpang Honda Scoopy mengalami luka-luka ringan. Pria asal Palembang, yang diduga mengemudi mobil dalam pengaruh narkoba, menabrak sepeda motor di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2024. Akibatnya, 2 orang tewas. Di mobil Toyota Calya putih yang dikendarainya, pria itu bersama 2 rekan, termasuk seorang wanita. Diduga mereka baru pula dari merayakan pergantian tahun. Insiden maut itu terjadi pada Rabu pagi, sekitar pukul 7 WIB, di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Kecelakaan melibatkan mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi F1817VI, dan 2 sepeda motor. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan,
Saat ini pengemudi dan penumpang di mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI tengah menjalani pemeriksaan. Benar, sudah kami amankan. Saat ini sedang pemeriksaan lebih lanjut, kata Alvin. Ia mengemukakan, kecelakaan itu menyebabkan 2 orang, yang merupakan ibu dan anak, meninggal dunia. 2 meninggal dunia. Sementara ayahnya yang mengemudikan sepeda motor kritis, papar Alvin. Belakangan, korban kritis dikabarkan meninggal dunia akibat luka-lukanya yang parah. Mirisnya lagi, pengemudi dan 2 penumpang mobil Toyota Calya putih itu terindikasi menggunakan narkotika. Dikatakan, mereka sempat pergi dugem merayakan pergantian tahun pada Selasa malam, 31 Desember 2024, hingga dini hari. Lalu paginya, tabrakan maut itu terjadi. Setelah kami cek urin, mereka positif menggunakan sabu-sabu. Mereka juga sempat ke hiburan malam, papar Alvin. Dari video kecelakaan yang viral di media sosial Instagram, tampak mobil Calya putih dengan plat nomor F1817VI terbalik ke sisi kiri. Persis di depan mobil maut itu, ada sepeda motor yang kondisinya rusak berat. Tak jauh, tergeletak jasad korban yang ditutup dengan spanduk putih. Kemudian ada pula korban lain tergeletak, dengan kaki diduga dalam kondisi patah. Beberapa material kendaraan juga berserakan di tanah akibat tabrakan. Dalam video itu, terlihat pria dan wanita yang diduga merupakan pengemudi dan penumpang mobil Toyota Calya putih tersebut. Antoni Romansyah, sopir mobil Toyota Calya yang terlibat kecelakaan maut menewaskan 3 orang di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, mengaku mengonsumsi narkoba jenis sabu agar kuat menyetir perjalanan jauh. Ini disampaikan pria 44 tahun itu saat dihadirkan dalam ekspos kasus kecelakaan maut itu di markas Polresta Pekanbaru Kamis, 2 Januari 2025. Antoni bersama 2 penumpang yang dibawanya, yakni Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, ternyata baru pulang dugem di malam pergantian tahun. Waktu itu aku tertidur, terlelap, penumpang, yang di samping teriak, terbangun. Tiba-tiba di depan sudah ada motor, kata Antoni, yang dihadirkan mengenakan baju tahanan dan dengan kedua tangan terborgol. Antoni bercerita, ia menempuh perjalanan dari Sukabumi, Jawa Barat, hendak menuju ke Batam, Kepulauan Riau. Mereka singgah di Palembang, dan di sana mengonsumsi barang haram. Antoni memaparkan alasannya mengonsumsi sabu. Yaitulah, takut ngantuk, saat mengemudikan mobil. Pakai sabu, biar badan seger, ujarnya. Ia mengaku beli sabu saat di Palembang, dan dikonsumsi bertiga bersama Lydia dan Denny. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jiki Rahmat Mustika mengatakan, Lydia adalah pemilik mobil Toyota Calya warna putih. Ia minta bantuan Antoni dan Denny untuk membawa mobilnya ke Batam. Pada Minggu, 29 Desember 2024, ketiganya bertolak dari Palembang menuju ke Pekanbaru. Sebelum berangkat, mereka memakai narkotika jenis sabu di daerah Pelaju, Palembang. Alasannya biar tidak mengantuk dan badan tidak sakit selama di perjalanan. Mereka katanya memang tidak tidur selama di perjalanan, jelas Jeki saat memimpin ekspos kasus. Ketiganya tiba di kota Pekanbaru pada Senin 30 Desember 2024, menginap di salah satu hotel. Dan pada malam pergantian tahun, Selasa 31 Desember 2024, mereka ke salah satu tempat hiburan malam dan mengonsumsi minuman keras. Keesokannya Rabu pagi 1 Januari 2025, mereka hendak melanjutkan perjalanan menuju Batam. Tapi nahas, mobil mereka menabrak sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga, yang terdiri dari suami, istri dan anak, di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru. Kecelakaan sekitar pukul 6.30 WIB itu menewaskan Anton Sujarwo, 38 tahun, istrinya Afrianti, 40 tahun, dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Pengendara mobil Calya dan 2 penumpang baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin, kata Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Sopir mobil Calya maut Antoni telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam hukuman 12 tahun penjara. Remaja perempuan di Pekanbaru, Alda, 14, mendapat santunan senilai total 104 juta rupiah yang diserahkan di Telantas Polda Riau bersama Jasa Raharja, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Diketahui, ayah, ibu dan adik dari Alda menjadi korban tewas dalam kecelakaan tragis di Jalan Hang Tuah, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025, pagi kemarin. Ketiga korban yang sedang berboncengan dengan sepeda motor, ditabrak oleh pengemudi mobil Toyota Calya, yang ternyata berkendara dalam pengaruh narkoba. Dalam kejadian ini, Anton Sujarwo, 43, Afianti, 41, serta anak lelaki bernama Aditya, 10, menghembuskan nafas terakhir. Alda pun kini menjadi anak yatim piatu.
Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan, Direktur Lalu Lintas, Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat, bersama Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau, Hasjudin, serta perwakilan dari Bank BRI, mengunjungi rumah tempat tinggal Alda di Perumahan Garuda Permai Tahap 2, Jalan UK, Blok B nomor 62, Pekanbaru. Dalam kesempatan ini, rombongan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama kepada Alda yang kini harus menghadapi kehidupan tanpa orang tua. Poni Rifai, 54, kakek Alda atau ayah dari almarhumah Afianti, menyampaikan terima kasih atas respon cepat dari pihak Ditlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI. Poni mengungkapkan rasa haru atas santunan yang diberikan serta bantuan proses pemakaman anak, menantu dan cucunya. Respons cepat dari Bapak Dirlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI sangat berarti bagi kami. Meskipun kami kehilangan anak, menantu, dan cucu, santunan dan bantuan ini menjadi obat bagi keluarga kami yang sedang berduka, ujar Poni. Santunan tersebut diterima langsung oleh Alda, selaku anak pertama dari korban almarhum Anton Sujarwo dan almarhumah Afianti, yang kini harus hidup tanpa orang tua dan adik tercinta. Alhamdulillah, kami bisa hadir langsung untuk menyerahkan santunan ini kepada Alda, yang merupakan ahli waris sah. Semoga dana ini bisa sedikit meringankan beban hidup dan membantu kelangsungan hidupnya, kata Hasjudin, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau. Hasjudin juga mengingatkan agar dana santunan yang telah diserahkan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan Alda, yang kini harus melanjutkan hidup tanpa orang tua. Di sela-sela penyerahan santunan, Kombes Taufik Lukman Nur Hidayat juga memberikan pesan kepada keluarga almarhum dan almarhumah, terutama kepada Alda, yang kini harus melanjutkan hidupnya sendiri. Kami dari keluarga besar Direktorat Lalu Lintas Polda Riau turut berbelasungkawa atas kepergian ketiga almarhum. Semoga mereka diterima di sisi Allah SWT dan segala amal ibadahnya mendapat pahala. Kami juga berharap keluarga yang ditinggalkan, terutama Mbak Alda, diberikan ketabahan dan kekuatan, ucap Taufik. Kami berharap Alda mendapatkan perhatian serius dari keluarga dan masyarakat sekitar. Kami akan selalu mendukung dan berharap agar Alda dapat melanjutkan pendidikan dengan baik, menjadi anak yang solehah, dan kelak bisa berbakti kepada bangsa dan negara, tambahnya. Suasana duka menyelimuti rumah Anton Sujarwo, 38 tahun, yang tewas bersama istri Afrianti dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, akibat ditabrak mobil di Kota Pekanbaru Riau pada Rabu, 1 Januari 2025. Rumah korban di Jalan UK Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru, ramai dipenuhi pelayat. Insiden yang menewaskan satu keluarga ini membuat keluarga, kerabat, teman, dan tetangga terpukul. Kesedihan paling mendalam dirasakan oleh Alda Fitria Anjani, anak pertama Anton dan Afrianti. Remaja yang masih SMP itu menangis tanpa henti melihat ayah, ibu dan adiknya terbujur kaku. Tahun baru menjadi momen duka mendalam bagi Alda, yang kehilangan kedua orang tua dan adiknya sekaligus. Setelah dimandikan, dikafani dan disyalatkan, jenazah ketiga korban dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU, Tampan Jalan UK. Maka mereka dibuat berdampingan. Marsono, salah satu kerabat, mengatakan Anton bersama istri dan anaknya rencananya hendak berangkat ke Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, untuk menengok keluarganya. Mereka mau ke Lirik, tempat keluarga Anton, kata Marsono. Alda tidak ikut dalam perjalanan tersebut karena tinggal bersama saudaranya. Dalam perjalanan, sepeda motor matic yang dikendarai Anton ditabrak mobil Calya. Pengemudinya, Antoni Romansyah, 44 tahun, diketahui sedang dalam pengaruh narkoba. Ia bersama rekan-rekan mengonsumsi narkoba jenis sabu saat dugem di tempat hiburan malam merayakan pergantian tahun. Kecelakaan ini merenggut nyawa Anton bersama istri dan anaknya. Afrianti 42 tahun dan anaknya Aditya 10 tahun tewas di lokasi kejadian. Sedangkan Anton meninggal di rumah sakit. Anton diketahui bekerja sebagai security, sementara Afrianti adalah ibu rumah tangga. Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sekitar pukul 6.30 WIB. Ketiga korban ditabrak mobil Calya yang pengemudinya di bawah pengaruh narkoba, ujar Kasatlantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Anton mengalami luka berat di kepala, kaki kanan patah dan leher patah. Ia meninggal dunia di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Afrianti dan Aditya meninggal di lokasi kejadian akibat luka berat. Pengemudi mobil, Antoni Romansyah bersama dua penumpangnya, Lydia Rustiawati, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, diamankan polisi. Ketiganya positif menggunakan amfetamine dan metamfetamin setelah berpesta di malam tahun baru. Ketiganya kita amankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, mereka positif amfetamine dan metamfetamin, ujar Alvin.
Antoni Romansyah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pengemudi mobil maut, Antoni Romansyah, 44 tahun, ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak satu keluarga hingga tewas di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2025. Antoni bersama dua penumpang yang dibawanya, cewek bernama Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan cowok bernama Denny, 30. Ternyata baru pulang dugem dan mengonsumsi narkoba di malam pergantian tahun. Sopirnya ditetapkan tersangka, sementara untuk dua penumpang, kita sudah berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba untuk melaksanakan pengembangan, jelas Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa. Akibat berkendara di bawah pengaruh narkoba, Antoni yang mengemudikan mobil Toyota Calya warna putih menabrak pemotor berboncengan, yang merupakan satu keluarga, hingga tewas. Kecelakaan tragis yang terjadi di hari pertama tahun 2025 ini, terjadi sekitar pukul 6.30 WIB di Jalan Hang Tuah Ujung, depan Klinik Siaga Medika 2, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Pengendara mobil Calya dan dua penumpang itu baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin. Ketiganya sudah kita amankan, ucap Alvin. Alvin menuturkan, kecelakaan berawal ketika mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI yang dikemudikan oleh Antoni. Sesampainya di depan Klinik Siaga Medika 2, mobil tersebut tiba-tiba melebar ke sebelah kanan jalan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP. Yang dikendarai oleh Anton Sujarwo, 38 tahun, yang membonceng dua penumpang, yakni Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun, dan Afrianti, 42 tahun. Ketiganya merupakan satu keluarga. Akibat tabrakan, motor Honda Beat terjatuh dan terseret. Sedangkan mobil Toyota Calya terus bergerak dan kembali menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai oleh Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Akibat kecelakaan ini, 3 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia. Mereka adalah pengendara sepeda motor Honda Beat, Anton Sujarwo, yang mengalami luka berat pada kepala, kaki kanan patah, dan leher patah. Anton yang dalam kondisi kritis sempat dilarikan ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, namun nyawanya tidak tertolong karena luka-lukanya terlalu parah. Sedangkan Aditya dan Afrianti tewas di lokasi kejadian. Aditya menderita luka berat di kepala. Sedangkan Afrianti, 42, menderita patah tulang pada pinggang dan kedua kaki. Sementara pengendara Honda Scoopy, Dwi Irawanto, dan penumpangnya, Nurliani, hanya mengalami luka ringan. Korban kecelakaan maut terjadi di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, pada Rabu pagi, 1 Januari 2025, sekitar pukul 7 WIB, menjadi 3 orang. Diduga pengemudi mobil berkendara di bawah pengaruh narkoba. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, pengemudi mobil, Antoni Romansyah, 44 tahun, diduga berada di bawah pengaruh narkoba saat kecelakaan terjadi. Tes urin menunjukkan Antoni positif menggunakan sabu-sabu. Keduanya rekannya, Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, juga positif mengonsumsi sabu-sabu. Hasil tes urin menunjukkan mereka positif menggunakan sabu-sabu, kata Alvin. Antoni mengemudikan mobil Toyota Calya dengan plat nomor F1817VI. Bersama dua penumpang, yakni Lydia dan Denny. Mobil melaju dari arah timur ke barat. Saat melintas di depan Klinik Siaga Medika 2, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, mobil tersebut melebar ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP yang ditumpangi satu keluarga, yakni Anton Sujarwo, 38 tahun, Afrianti, 42 tahun, dan Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Benturan keras membuat pengendara dan penumpang sepeda motor terpental ke pinggir jalan. Tidak berhenti di situ, mobil Calya tersebut kemudian menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, yakni Anton Sujarwo, pengendara Honda Beat, yang tewas akibat luka berat di kepala, patah kaki, dan leher. Korban kedua, Aditya Aprilio Anjani, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi, karena luka parah di kepala. Korban ketiga, Afrianti, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi, akibat patah tulang di pinggang dan kaki. Sedangkan pengendara dan penumpang Honda Scoopy mengalami luka-luka ringan. Pria asal Palembang, yang diduga mengemudi mobil dalam pengaruh narkoba, menabrak sepeda motor di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2024. Akibatnya, 2 orang tewas.
Di mobil Toyota Calya putih yang dikendarainya, pria itu bersama dua rekan, termasuk seorang wanita. Diduga mereka baru pula dari merayakan pergantian tahun. Insiden maut itu terjadi pada Rabu pagi, sekitar pukul 7 WIB, di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Kecelakaan melibatkan mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi F1817VI, dan dua sepeda motor. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, saat ini pengemudi dan penumpang di mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI tengah menjalani pemeriksaan. Benar, sudah kami amankan. Saat ini sedang pemeriksaan lebih lanjut, kata Alvin. Ia mengemukakan, kecelakaan itu menyebabkan dua orang, yang merupakan ibu dan anak, meninggal dunia. Dua meninggal dunia. Sementara ayahnya yang mengemudikan sepeda motor kritis, papar Alvin. Belakangan, korban kritis dikabarkan meninggal dunia akibat luka-lukanya yang parah. Mirisnya lagi, pengemudi dan dua penumpang mobil Toyota Calya putih itu terindikasi menggunakan narkotika. Dikatakan, mereka sempat pergi dugem merayakan pergantian tahun pada Selasa malam, 31 Desember 2024, hingga dini hari. Lalu paginya, tabrakan maut itu terjadi. Setelah kami cek urin, mereka positif menggunakan sabu-sabu. Mereka juga sempat ke hiburan malam, papar Alvin. Dari video kecelakaan yang viral di media sosial Instagram, tampak mobil Calya putih dengan plat nomor F1817VI terbalik ke sisi kiri. Persis di depan mobil maut itu, ada sepeda motor yang kondisinya rusak berat. Tak jauh, tergeletak jasad korban yang ditutup dengan spanduk putih. Kemudian ada pula korban lain tergeletak, dengan kaki diduga dalam kondisi patah. Beberapa material kendaraan juga berserakan di tanah akibat tabrakan. Dalam video itu, terlihat pria dan wanita yang diduga merupakan pengemudi dan penumpang mobil Toyota Calya putih tersebut. Antoni Romansyah, sopir mobil Toyota Calya yang terlibat kecelakaan maut menewaskan 3 orang di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, mengaku mengonsumsi narkoba jenis sabu agar kuat menyetir perjalanan jauh. Ini disampaikan pria 44 tahun itu saat dihadirkan dalam ekspos kasus kecelakaan maut itu di Markas Polresta Pekanbaru Kamis, 2 Januari 2025. Antoni bersama dua penumpang yang dibawanya, yakni Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, ternyata baru pulang dugem di malam pergantian tahun. Waktu itu aku tertidur, terlelap, penumpang, yang di samping teriak, terbangun. Tiba-tiba di depan sudah ada motor, kata Antoni, yang dihadirkan mengenakan baju tahanan dan dengan kedua tangan terborgol. Antoni bercerita, ia menempuh perjalanan dari Sukabumi, Jawa Barat, hendak menuju ke Batam, Kepulauan Riau. Mereka singgah di Palembang, dan di sana mengonsumsi barang haram. Antoni memaparkan alasannya mengonsumsi sabu. Ya itulah, takut ngantuk, saat mengemudikan mobil. Pakai sabu, biar badan seger, ujarnya. Ia mengaku beli sabu saat di Palembang, dan dikonsumsi bertiga bersama Lydia dan Denny. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jiki Rahmat Mustika mengatakan, Lydia adalah pemilik mobil Toyota Calya warna putih. Ia minta bantuan Antoni dan Denny untuk membawa mobilnya ke Batam. Pada Minggu, 29 Desember 2024, ketiganya bertolak dari Palembang menuju ke Pekanbaru. Sebelum berangkat, mereka memakai narkotika jenis sabu di daerah Pelaju, Palembang. Alasannya biar tidak mengantuk dan badan tidak sakit selama di perjalanan. Mereka katanya memang tidak tidur selama di perjalanan, jelas Jeki, saat memimpin ekspos kasus. Ketiganya tiba di kota Pekanbaru pada Senin 30 Desember 2024, menginap di salah satu hotel. Dan pada malam pergantian tahun, Selasa 31 Desember 2024, mereka ke salah satu tempat hiburan malam dan mengonsumsi minuman keras. Keesokannya Rabu pagi 1 Januari 2025, mereka hendak melanjutkan perjalanan menuju Batam. Tapi nahas, mobil mereka menabrak sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga, yang terdiri dari suami, istri dan anak, di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru. Kecelakaan sekitar pukul 6.30 WIB itu menewaskan Anton Sujarwo, 38 tahun, istrinya Afrianti, 40 tahun, dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Pengendara mobil Calya dan dua penumpang baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin, kata Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Sopir mobil Calya maut Antoni telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam hukuman 12 tahun penjara. Remaja perempuan di Pekanbaru, Alda, 14, mendapat santunan senilai total 104 juta rupiah yang diserahkan di Telantas Polda Riau bersama Jasara Harja, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Diketahui, ayah, ibu dan adik dari Alda,
menjadi korban tewas dalam kecelakaan tragis di Jalan Hang Tuah, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025, pagi kemarin. Ketiga korban yang sedang berboncengan dengan sepeda motor, ditabrak oleh pengemudi mobil Toyota Calya, yang ternyata berkendara dalam pengaruh narkoba. Dalam kejadian ini, Anton Sujarwo, 43, Avianti, 41, serta anak lelaki bernama Aditya, 10, menghembuskan nafas terakhir. Alda pun kini menjadi anak yatim piatu. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan, Direktur Lalu Lintas, Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat, bersama Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau, Hasjudin, serta perwakilan dari Bank BRI, mengunjungi rumah tempat tinggal Alda di Perumahan Garuda Permai Tahap 2, Jalan Uka, Blok B nomor 62, Pekanbaru. Dalam kesempatan ini, rombongan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama kepada Alda yang kini harus menghadapi kehidupan tanpa orang tua. Poni Rifai, 54, kakek Alda atau ayah dari almarhumah Avianti, menyampaikan terima kasih atas respon cepat dari pihak Ditlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI. Poni mengungkapkan rasa haru atas santunan yang diberikan serta bantuan proses pemakaman anak, menantu dan cucunya. Respons cepat dari Bapak Dirlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI sangat berarti bagi kami. Meskipun kami kehilangan anak, menantu, dan cucu, santunan dan bantuan ini menjadi obat bagi keluarga kami yang sedang berduka, ujar Poni. Santunan tersebut diterima langsung oleh Alda, selaku anak pertama dari korban almarhum Anton Sujarwo dan almarhumah Avianti, yang kini harus hidup tanpa orang tua dan adik tercinta. Alhamdulillah, kami bisa hadir langsung untuk menyerahkan santunan ini kepada Alda, yang merupakan ahli waris sah. Semoga dana ini bisa sedikit meringankan beban hidup dan membantu kelangsungan hidupnya, kata Hasjudin, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau. Hasjudin juga mengingatkan agar dana santunan yang telah diserahkan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan Alda, yang kini harus melanjutkan hidup tanpa orang tua. Di sela-sela penyerahan santunan, Kombes Taufik Lukman Nur Hidayat juga memberikan pesan kepada keluarga almarhum dan almarhumah, terutama kepada Alda, yang kini harus melanjutkan hidupnya sendiri. Kami dari keluarga besar Direktorat Lalu Lintas Polda Riau turut berbelasungkawa atas kepergian ketiga almarhum. Semoga mereka diterima di sisi Allah SWT dan segala amal ibadahnya mendapat pahala. Kami juga berharap keluarga yang ditinggalkan, terutama Mbak Alda, diberikan ketabahan dan kekuatan, ucap Taufik. Kami berharap Alda mendapatkan perhatian serius dari keluarga dan masyarakat sekitar. Kami akan selalu mendukung dan berharap agar Alda dapat melanjutkan pendidikan dengan baik, menjadi anak yang solehah, dan kelak bisa berbakti kepada bangsa dan negara, tambahnya. Suasana duka menyelimuti rumah Anton Sujarwo, 38 tahun, yang tewas bersama istri Afrianti dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, akibat ditabrak mobil di Kota Pekanbaru Riau pada Rabu, 1 Januari 2025. Rumah korban di Jalan Uka Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru, ramai dipenuhi pelayat. Insiden yang menewaskan satu keluarga ini membuat keluarga, kerabat, teman, dan tetangga terpukul. Kesedihan paling mendalam dirasakan oleh Alda Fitria Anjani, anak pertama Anton dan Afrianti. Remaja yang masih SMP itu menangis tanpa henti melihat ayah, ibu dan adiknya terbujur kaku. Tahun baru menjadi momen duka mendalam bagi Alda, yang kehilangan kedua orang tua dan adiknya sekaligus. Setelah dimandikan, dikafani dan disyalatkan, jenazah ketiga korban dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU, Tampan Jalan Uka. Maka mereka dibuat berdampingan. Marsono, salah satu kerabat, mengatakan Anton bersama istri dan anaknya rencananya hendak berangkat ke Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, untuk menengok keluarganya. Mereka mau ke Lirik, tempat keluarga Anton, kata Marsono. Alda tidak ikut dalam perjalanan tersebut karena tinggal bersama saudaranya. Dalam perjalanan, sepeda motor matic yang dikendarai Anton ditabrak mobil Calya. Pengemudinya, Antoni Romansyah, 44 tahun, diketahui sedang dalam pengaruh narkoba. Ia bersama rekan-rekan mengonsumsi narkoba jenis sabu saat dugem di tempat hiburan malam merayakan pergantian tahun. Kecelakaan ini merenggut nyawa Anton bersama istri dan anaknya. Afrianti 42 tahun dan anaknya Aditya 10 tahun tewas di lokasi kejadian. Sedangkan Anton meninggal di rumah sakit. Anton diketahui bekerja sebagai security, sementara Afrianti adalah ibu rumah tangga. Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sekitar pukul 6.30 WIB. Ketiga korban ditabrak mobil Calya yang pengemudinya di bawah pengaruh narkoba, ujar Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Anton mengalami luka berat di kepala, kaki kanan patah dan leher patah.
Ia meninggal dunia di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Afrianti dan Aditya meninggal di lokasi kejadian akibat luka berat. Pengemudi mobil, Antoni Romansyah bersama dua penumpangnya, Lydia Rustiawati, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, diamankan polisi. Ketiganya positif menggunakan amfetamine dan metamfetamin setelah berpesta di malam tahun baru. Ketiganya kita amankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, mereka positif amfetamine dan metamfetamin, ujar Alvin. Antoni Romansyah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pengemudi mobil maut, Antoni Romansyah, 44 tahun, ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak satu keluarga hingga tewas di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2025. Antoni bersama dua penumpang yang dibawanya, cewek bernama Lydia Rustiawati Putri, 25 tahun, dan cowok bernama Denny, 30. Ternyata baru pulang dugem dan mengonsumsi narkoba di malam pergantian tahun. Sopirnya ditetapkan tersangka, sementara untuk dua penumpang, kita sudah berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba untuk melaksanakan pengembangan, jelas Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa. Akibat berkendara di bawah pengaruh narkoba, Antoni yang mengemudikan mobil Toyota Calya warna putih menabrak pemotor berboncengan, yang merupakan satu keluarga, hingga tewas. Kecelakaan tragis yang terjadi di hari pertama tahun 2025 ini, terjadi sekitar pukul 6.30 WIB di Jalan Hang Tuah Ujung, depan Klinik Siaga Medika 2, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Pengendara mobil Calya dan dua penumpang itu baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin. Ketiganya sudah kita amankan, ucap Alvin. Alvin menuturkan, kecelakaan berawal ketika mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI yang dikemudikan oleh Antoni. Sesampainya di depan Klinik Siaga Medika 2, mobil tersebut tiba-tiba melebar ke sebelah kanan jalan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP. Yang dikendarai oleh Anton Sujarwo, 38 tahun, yang membonceng dua penumpang, yakni Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun, dan Afrianti, 42 tahun. Ketiganya merupakan satu keluarga. Akibat tabrakan, motor Honda Beat terjatuh dan terseret. Sedangkan mobil Toyota Calya terus bergerak dan kembali menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK, yang dikendarai oleh Dwi Irawanto, dengan penumpang Nurliani. Akibat kecelakaan ini, 3 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia. Mereka adalah pengendara sepeda motor Honda Beat, Anton Sujarwo, yang mengalami luka berat pada kepala, kaki kanan patah, dan leher patah. Anton yang dalam kondisi kritis sempat dilarikan ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, namun nyawanya tidak tertolong. Karena luka-lukanya terlalu parah. Sedangkan Aditya dan Afrianti tewas di lokasi kejadian. Aditya menderita luka berat di kepala. Sedangkan Afrianti, 42, menderita patah tulang pada pinggang dan kedua kaki. Sementara pengendara Honda Scoopy, Dwi Irawanto, dan penumpangnya, Nurliani, hanya mengalami luka ringan. Korban kecelakaan maut terjadi di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, pada Rabu pagi, 1 Januari 2025, sekitar pukul 7 WIB, menjadi 3 orang. Diduga pengemudi mobil berkendara di bawah pengaruh narkoba. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, pengemudi mobil, Antoni Romansyah, 44 tahun, diduga berada di bawah pengaruh narkoba saat kecelakaan terjadi. Tes urin menunjukkan Antoni positif menggunakan sabu-sabu. Keduanya rekannya, Lydia Rustiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, juga positif mengonsumsi sabu-sabu. Hasil tes urin menunjukkan mereka positif menggunakan sabu-sabu, kata Alvin. Antoni mengemudikan mobil Toyota Calya dengan plat nomor F1817VI. Bersama dua penumpang, yakni Lydia dan Denny. Mobil melaju dari arah timur ke barat. Saat melintas di depan Klinik Siaga Medika 2, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, mobil tersebut melebar ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP yang ditumpangi satu keluarga, yakni Anton Sujarwo, 38 tahun, Afrianti, 42 tahun, dan Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Benturan keras membuat pengendara dan penumpang sepeda motor terpental ke pinggir jalan. Tidak berhenti di situ, mobil Calya tersebut kemudian menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, yakni Anton Sujarwo, pengendara Honda Beat, yang tewas akibat luka berat di kepala, patah kaki, dan leher.
Korban kedua, Aditya Aprilio Anjani, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi karena luka parah di kepala. Korban ketiga, Afrianti, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi akibat patah tulang di pinggang dan kaki. Sedangkan pengendara dan penumpang Honda Scoopy mengalami luka-luka ringan. Pria asal Palembang, yang diduga mengemudi mobil dalam pengaruh narkoba, menabrak sepeda motor di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2024. Akibatnya, 2 orang tewas. Di mobil Toyota Calya putih yang dikendarainya, pria itu bersama 2 rekan, termasuk seorang wanita. Diduga mereka baru pula dari merayakan pergantian tahun. Insiden maut itu terjadi pada Rabu pagi, sekitar pukul 7 WIB, di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Kecelakaan melibatkan mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi F1817VI, dan 2 sepeda motor. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, saat ini pengemudi dan penumpang di mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI tengah menjalani pemeriksaan. Benar, sudah kami amankan. Saat ini sedang pemeriksaan lebih lanjut, kata Alvin. Ia mengemukakan, kecelakaan itu menyebabkan 2 orang, yang merupakan ibu dan anak, meninggal dunia. 2 meninggal dunia. Sementara ayahnya yang mengemudikan sepeda motor kritis, papar Alvin. Belakangan, korban kritis dikabarkan meninggal dunia akibat luka-lukanya yang parah. Mirisnya lagi, pengemudi dan 2 penumpang mobil Toyota Calya putih itu terindikasi menggunakan narkotika. Dikatakan, mereka sempat pergi dugem merayakan pergantian tahun pada Selasa malam, 31 Desember 2024, hingga dini hari. Lalu paginya, tabrakan maut itu terjadi. Setelah kami cek urin, mereka positif menggunakan sabu-sabu. Mereka juga sempat ke hiburan malam, papar Alvin. Dari video kecelakaan yang viral di media sosial Instagram, tampak mobil Calya putih dengan plat nomor F1817VI terbalik ke sisi kiri. Persis di depan mobil maut itu, ada sepeda motor yang kondisinya rusak berat. Tak jauh, tergeletak jasad korban yang ditutup dengan spanduk putih. Kemudian ada pula korban lain tergeletak, dengan kaki diduga dalam kondisi patah. Beberapa material kendaraan juga berserakan di tanah akibat tabrakan. Dalam video itu, terlihat pria dan wanita yang diduga merupakan pengemudi dan penumpang mobil Toyota Calya putih tersebut. Antoni Romansyah, sopir mobil Toyota Calya yang terlibat kecelakaan maut menewaskan 3 orang di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, mengaku mengonsumsi narkoba jenis sabu agar kuat menyetir perjalanan jauh. Ini disampaikan pria 44 tahun itu saat dihadirkan dalam ekspos kasus kecelakaan maut itu di Markas Polresta Pekanbaru Kamis, 2 Januari 2025. Antoni bersama 2 penumpang yang dibawanya, yakni Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, ternyata baru pulang dugem di malam pergantian tahun. Waktu itu aku tertidur, terlelap, penumpang, yang di samping teriak, terbangun. Tiba-tiba di depan sudah ada motor, kata Antoni, yang dihadirkan mengenakan baju tahanan dan dengan kedua tangan terborgol. Antoni bercerita, ia menempuh perjalanan dari Sukabumi, Jawa Barat, hendak menuju ke Batam, Kepulauan Riau. Mereka singgah di Palembang, dan di sana mengonsumsi barang haram. Antoni memaparkan alasannya mengonsumsi sabu. Yaitulah, takut ngantuk saat mengemudikan mobil. Pakai sabu, biar badan seger, ujarnya. Ia mengaku beli sabu saat di Palembang, dan dikonsumsi bertiga bersama Lydia dan Denny. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jiki Rahmat Mustika mengatakan, Lydia adalah pemilik mobil Toyota Calya warna putih. Ia minta bantuan Antoni dan Denny untuk membawa mobilnya ke Batam. Pada Minggu, 29 Desember 2024, ketiganya bertolak dari Palembang menuju ke Pekanbaru. Sebelum berangkat, mereka memakai narkotika jenis sabu di daerah Pelaju, Palembang. Alasannya biar tidak mengantuk dan badan tidak sakit selama di perjalanan. Mereka katanya memang tidak tidur selama di perjalanan, jelas Jeki saat memimpin ekspos kasus. Ketiganya tiba di Kota Pekanbaru pada Senin 30 Desember 2024, menginap di salah satu hotel. Dan pada malam pergantian tahun, Selasa 31 Desember 2024, mereka ke salah satu tempat hiburan malam dan mengonsumsi minuman keras. Keesokannya Rabu pagi 1 Januari 2025, mereka hendak melanjutkan perjalanan menuju Batam. Tapi nahas, mobil mereka menabrak sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga, yang terdiri dari suami, istri dan anak, di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru. Kecelakaan sekitar pukul 6.30 WIB itu menewaskan Anton Sujarwo, 38 tahun, istrinya Afrianti, 40 tahun, dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Pengendara mobil Calya dan 2 penumpang baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine.
Ini berdasarkan tes urin kata Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Sopir mobil Kalia Maut Antoni telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam hukuman 12 tahun penjara. Remaja perempuan di Pekanbaru, Alda, 14, mendapat santunan senilai total 104 juta rupiah yang diserahkan di Telantas Polda Riau bersama Jasa Raharja, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Diketahui, ayah, ibu dan adik dari Alda menjadi korban tewas dalam kecelakaan tragis di Jalan Hang Tuah, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025, pagi kemarin. Ketiga korban yang sedang berboncengan dengan sepeda motor ditabrak oleh pengemudi mobil Toyota Calya yang ternyata berkendara dalam pengaruh narkoba. Dalam kejadian ini, Anton Sujarwo, 43, Avianti, 41, serta anak lelaki bernama Aditya, 10, menghembuskan nafas terakhir. Alda pun kini menjadi anak yatim piatu. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan, Direktur Lalu Lintas, Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat, bersama Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau, Hasjudin, serta perwakilan dari Bank BRI, mengunjungi rumah tempat tinggal Alda di Perumahan Garuda Permai Tahap 2, Jalan Uka, Blok B nomor 62, Pekanbaru. Dalam kesempatan ini, rombongan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama kepada Alda yang kini harus menghadapi kehidupan tanpa orang tua. Poni Rifai, 54, kakek Alda atau ayah dari almarhumah Avianti, menyampaikan terima kasih atas respon cepat dari pihak Ditlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI. Poni mengungkapkan rasa haru atas santunan yang diberikan serta bantuan proses pemakaman anak, menantu dan cucunya. Respons cepat dari Bapak Dirlantas Polda Riau, PT Jasa Raharja, dan Bank BRI sangat berarti bagi kami. Meskipun kami kehilangan anak, menantu, dan cucu, santunan dan bantuan ini menjadi obat bagi keluarga kami yang sedang berduka, ujar Poni. Santunan tersebut diterima langsung oleh Alda, selaku anak pertama dari korban almarhum Anton Sujarwo dan almarhumah Avianti, yang kini harus hidup tanpa orang tua dan adik tercinta. Alhamdulillah, kami bisa hadir langsung untuk menyerahkan santunan ini kepada Alda, yang merupakan ahli waris sah. Semoga dana ini bisa sedikit meringankan beban hidup dan membantu kelangsungan hidupnya, kata Hasjudin, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau. Hasjudin juga mengingatkan agar dana santunan yang telah diserahkan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan Alda, yang kini harus melanjutkan hidup tanpa orang tua. Di sela-sela penyerahan santunan, Kombes Taufik Lukman Nur Hidayat juga memberikan pesan kepada keluarga almarhum dan almarhumah, terutama kepada Alda, yang kini harus melanjutkan hidupnya sendiri. Kami dari keluarga besar Direktorat Lalu Lintas Polda Riau turut berbelasungkawa atas kepergian ketiga almarhum. Semoga mereka diterima di sisi Allah SWT dan segala amal ibadahnya mendapat pahala. Kami juga berharap keluarga yang ditinggalkan, terutama Mbak Alda, diberikan ketabahan dan kekuatan, ucap Taufik. Kami berharap Alda mendapatkan perhatian serius dari keluarga dan masyarakat sekitar. Kami akan selalu mendukung dan berharap agar Alda dapat melanjutkan pendidikan dengan baik, menjadi anak yang solehah, dan kelak bisa berbakti kepada bangsa dan negara, tambahnya. Suasana duka menyelimuti rumah Anton Sujarwo, 38 tahun, yang tewas bersama istri Afrianti dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, akibat ditabrak mobil di Kota Pekanbaru Riau pada Rabu, 1 Januari 2025. Rumah korban di Jalan Uka Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru, ramai dipenuhi pelayat. Insiden yang menewaskan satu keluarga ini membuat keluarga, kerabat, teman, dan tetangga terpukul. Kesedihan paling mendalam dirasakan oleh Alda Fitria Anjani, anak pertama Anton dan Afrianti. Remaja yang masih SMP itu menangis tanpa henti melihat ayah, ibu dan adiknya terbujur kaku. Tahun baru menjadi momen duka mendalam bagi Alda, yang kehilangan kedua orang tua dan adiknya sekaligus. Setelah dimandikan, dikafani dan disyalatkan, jenazah ketiga korban dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU, Tampan Jalan Uka. Maka mereka dibuat berdampingan. Marsono, salah satu kerabat, mengatakan Anton bersama istri dan anaknya rencananya hendak berangkat ke Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, untuk menengok keluarganya. Mereka mau ke Lirik, tempat keluarga Anton, kata Marsono. Alda tidak ikut dalam perjalanan tersebut karena tinggal bersama saudaranya. Dalam perjalanan, sepeda motor matic yang dikendarai Anton ditabrak mobil Calya. Pengemudinya, Antoni Romansyah, 44 tahun, diketahui sedang dalam pengaruh narkoba. Ia bersama rekan-rekan mengonsumsi narkoba jenis sabu saat dugem di tempat hiburan malam merayakan pergantian tahun. Kecelakaan ini merenggut nyawa Anton bersama istri dan anaknya.
Afrianti 42 tahun dan anaknya Aditya 10 tahun tewas di lokasi kejadian. Sedangkan Anton meninggal di rumah sakit. Anton diketahui bekerja sebagai security, sementara Afrianti adalah ibu rumah tangga. Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sekitar pukul 6.30 WIB. Ketiga korban ditabrak mobil Calya yang pengemudinya di bawah pengaruh narkoba, ujar Kasatlantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Anton mengalami luka berat di kepala, kaki kanan patah dan leher patah. Ia meninggal dunia di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Afrianti dan Aditya meninggal di lokasi kejadian akibat luka berat. Pengemudi mobil, Antoni Romansyah bersama dua penumpangnya, Lydia Rustiawati, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, diamankan polisi. Ketiganya positif menggunakan amfetamine dan metamfetamin setelah berpesta di malam tahun baru. Ketiganya kita amankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, mereka positif amfetamine dan metamfetamin, ujar Alvin. Antoni Romansyah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pengemudi mobil maut, Antoni Romansyah, 44 tahun, ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak satu keluarga hingga tewas di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2025. Antoni bersama dua penumpang yang dibawanya, cewek bernama Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan cowok bernama Denny, 30. Ternyata baru pulang dugem dan mengonsumsi narkoba di malam pergantian tahun. Sopirnya ditetapkan tersangka, sementara untuk dua penumpang, kita sudah berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba untuk melaksanakan pengembangan, jelas Kasatlantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa. Akibat berkendara di bawah pengaruh narkoba, Antoni yang mengemudikan mobil Toyota Calya warna putih menabrak pemotor berboncengan, yang merupakan satu keluarga, hingga tewas. Kecelakaan tragis yang terjadi di hari pertama tahun 2025 ini, terjadi sekitar pukul 6.30 WIB di Jalan Hang Tuah Ujung, depan Klinik Siaga Medika 2, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Pengendara mobil Calya dan dua penumpang itu baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin. Ketiganya sudah kita amankan, ucap Alvin. Alvin menuturkan, kecelakaan berawal ketika mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI yang dikemudikan oleh Antoni. Sesampainya di depan Klinik Siaga Medika 2, mobil tersebut tiba-tiba melebar ke sebelah kanan jalan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP. Yang dikendarai oleh Anton Sujarwo, 38 tahun, yang membonceng dua penumpang, yakni Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun, dan Afrianti, 42 tahun. Ketiganya merupakan satu keluarga. Akibat tabrakan, motor Honda Beat terjatuh dan terseret. Sedangkan mobil Toyota Calya terus bergerak dan kembali menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai oleh Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Akibat kecelakaan ini, 3 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia. Mereka adalah pengendara sepeda motor Honda Beat, Anton Sujarwo, yang mengalami luka berat pada kepala, kaki kanan patah, dan leher patah. Anton yang dalam kondisi kritis sempat dilarikan ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, namun nyawanya tidak tertolong. Karena luka-lukanya terlalu parah. Sedangkan Aditya dan Afrianti tewas di lokasi kejadian. Aditya menderita luka berat di kepala. Sedangkan Afrianti, 42, menderita patah tulang pada pinggang dan kedua kaki. Sementara pengendara Honda Scoopy, Dwi Irawanto, dan penumpangnya, Nurliani, hanya mengalami luka ringan. Korban kecelakaan maut terjadi di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, pada Rabu pagi, 1 Januari 2025, sekitar pukul 7 WIB, menjadi 3 orang. Diduga pengemudi mobil berkendara di bawah pengaruh narkoba. Kasatlantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, pengemudi mobil, Antoni Romansyah, 44 tahun, diduga berada di bawah pengaruh narkoba saat kecelakaan terjadi. Tes urin menunjukkan Antoni positif menggunakan sabu-sabu. Keduanya rekannya, Lydia Rustiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, juga positif mengonsumsi sabu-sabu. Hasil tes urin menunjukkan mereka positif menggunakan sabu-sabu, kata Alvin. Antoni mengemudikan mobil Toyota Calya dengan plat nomor F1817VI. Bersama dua penumpang, yakni Lydia dan Denny. Mobil melaju dari arah timur ke barat. Saat melintas di depan Klinik Siaga Medika 2, Jalan Hang Tuah,
Kota Pekanbaru. Mobil tersebut melebar ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABT yang ditumpangi satu keluarga, yakni Anton Sujarwo, 38 tahun, Afrianti, 42 tahun, dan Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Benturan keras membuat pengendara dan penumpang sepeda motor terpental ke pinggir jalan. Tidak berhenti di situ, mobil Calya tersebut kemudian menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 MAK yang dikendarai Dwi Irawanto dengan penumpang Nurliani. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, yakni Anton Sujarwo, pengendara Honda Beat, yang tewas akibat luka berat di kepala, patah kaki, dan leher. Korban kedua, Aditya Aprilio Anjani, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi karena luka parah di kepala. Korban ketiga, Afrianti, penumpang Honda Beat, meninggal dunia di lokasi akibat patah tulang di pinggang dan kaki. Sedangkan pengendara dan penumpang Honda Scoopy mengalami luka-luka ringan. Pria asal Palembang, yang diduga mengemudi mobil dalam pengaruh narkoba, menabrak sepeda motor di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, Rabu pagi, 1 Januari 2024. Akibatnya, 2 orang tewas. Di mobil Toyota Calya putih yang dikendarainya, pria itu bersama 2 rekan, termasuk seorang wanita. Diduga mereka baru pula dari merayakan pergantian tahun. Insiden maut itu terjadi pada Rabu pagi, sekitar pukul 7 WIB, di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Kecelakaan melibatkan mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi F1817VI, dan 2 sepeda motor. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, saat ini pengemudi dan penumpang di mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817VI tengah menjalani pemeriksaan. Benar, sudah kami amankan. Saat ini sedang pemeriksaan lebih lanjut, kata Alvin. Ia mengemukakan, kecelakaan itu menyebabkan 2 orang, yang merupakan ibu dan anak, meninggal dunia. 2 meninggal dunia. Sementara ayahnya yang mengemudikan sepeda motor kritis, papar Alvin. Belakangan, korban kritis dikabarkan meninggal dunia akibat luka-lukanya yang parah. Mirisnya lagi, pengemudi dan 2 penumpang mobil Toyota Calya putih itu terindikasi menggunakan narkotika. Dikatakan, mereka sempat pergi dugem merayakan pergantian tahun pada Selasa malam, 31 Desember 2024, hingga dini hari. Lalu paginya, tabrakan maut itu terjadi. Setelah kami cek urin, mereka positif menggunakan sabu-sabu. Mereka juga sempat ke hiburan malam, papar Alvin. Dari video kecelakaan yang viral di media sosial Instagram, tampak mobil Calya putih dengan plat nomor F1817VI terbalik ke sisi kiri. Persis di depan mobil maut itu, ada sepeda motor yang kondisinya rusak berat. Tak jauh, tergeletak jasad korban yang ditutup dengan spanduk putih. Kemudian ada pula korban lain tergeletak, dengan kaki diduga dalam kondisi patah. Beberapa material kendaraan juga berserakan di tanah akibat tabrakan. Dalam video itu, terlihat pria dan wanita yang diduga merupakan pengemudi dan penumpang mobil Toyota Calya putih tersebut. Antoni Romansyah, sopir mobil Toyota Calya yang terlibat kecelakaan maut menewaskan 3 orang di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, mengaku mengonsumsi narkoba jenis sabu agar kuat menyetir perjalanan jauh. Ini disampaikan pria 44 tahun itu saat dihadirkan dalam ekspos kasus kecelakaan maut itu di Markas Polresta Pekanbaru Kamis, 2 Januari 2025. Antoni bersama 2 penumpang yang dibawanya, yakni Lydia Ristiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun, ternyata baru pulang dugem di malam pergantian tahun. Waktu itu aku tertidur, terlelap, penumpang, yang di samping teriak, terbangun. Tiba-tiba di depan sudah ada motor, kata Antoni, yang dihadirkan mengenakan baju tahanan dan dengan kedua tangan terborgol. Antoni bercerita, ia menempuh perjalanan dari Sukabumi, Jawa Barat, hendak menuju ke Batam, Kepulauan Riau. Mereka singgah di Palembang, dan di sana mengonsumsi barang haram. Antoni memaparkan alasannya mengonsumsi sabu. Yaitulah, takut ngantuk, saat mengemudikan mobil. Pakai sabu, biar badan seger, ujarnya. Ia mengaku beli sabu saat di Palembang, dan dikonsumsi bertiga bersama Lydia dan Denny. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jiki Rahmat Mustika mengatakan, Lydia adalah pemilik mobil Toyota Calya warna putih. Ia minta bantuan Antoni dan Denny untuk membawa mobilnya ke Batam. Pada Minggu, 29 Desember 2024, ketiganya bertolak dari Palembang menuju ke Pekanbaru. Sebelum berangkat, mereka memakai narkotika jenis sabu di daerah Pelaju, Palembang. Alasannya biar tidak mengantuk dan badan tidak sakit selama di perjalanan. Mereka katanya memang tidak tidur selama di perjalanan, jelas Jeki saat memimpin ekspos kasus. Ketiganya tiba di Kota Pekanbaru pada Senin 30 Desember 2024, menginap di salah satu hotel.
Dan pada malam pergantian tahun, Selasa 31 Desember 2024, mereka ke salah satu tempat hiburan malam dan mengonsumsi minuman keras. Keesokannya Rabu pagi 1 Januari 2025, mereka hendak melanjutkan perjalanan menuju Batam. Tapi nahas, mobil mereka menabrak sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga, yang terdiri dari suami, istri dan anak, di Jalan Hang Tuah Pekanbaru. Kecelakaan sekitar pukul 6.30 WIB itu menewaskan Anton Sujarwo, 38 tahun, istrinya Afrianti, 40 tahun, dan anak mereka Aditya Aprilio Anjani, 10 tahun. Pengendara mobil Calya dan 2 penumpang baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamine dan metamfetamine. Ini berdasarkan tes urin kata Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Sopir mobil Calya Maut Antoni telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam hukuman 12 tahun penjara. Remaja perempuan di Pekanbaru, Alda, 14, mendapat santunan senilai total 104 juta rupiah yang diserahkan di Telantas Polda Riau bersama Jasara Harja, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Diketahui, ayah, ibu dan adik dari Alda menjadi korban tewas dalam kecelakaan tragis di Jalan Hang Tuah, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025, pagi kemarin. Ketiga korban yang sedang berboncengan dengan sepeda motor ditabrak oleh pengemudi mobil Toyota Calya yang ternyata berkendara dalam pengaruh narkoba. Dalam kejadian ini, Anton Sujarwo, 43, Afianti, 41, serta anak lelaki bernama Aditya, 10, menghembuskan nafas terakhir. Alda pun kini menjadi anak yatim piatu. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan, Direktur Lalu Lintas, Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman Nurhidayat, bersama Kepala PT Jasara Harja Cabang Riau, Hasjudin, serta perwakilan dari Bank BRI, mengunjungi rumah tempat tinggal Alda di Perumahan Garuda Permai Tahap 2, Jalan Uka, Blok B nomor 62, Pekanbaru. Dalam kesempatan ini, rombongan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama kepada Alda yang kini harus menghadapi kehidupan tanpa orang tua. Poni Rifai, 54, kakek Alda atau ayah dari almarhumah Afianti, menyampaikan terima kasih atas respon cepat dari pihak Ditelantas Polda Riau, PT Jasara Harja, dan Bank BRI. Poni mengungkapkan rasa haru atas santunan yang diberikan serta bantuan proses pemakaman anak, menantu dan cucunya. Respons cepat dari Bapak Dirlantas Polda Riau, PT Jasara Harja, dan Bank BRI sangat berarti bagi kami. Meskipun kami kehilangan anak, menantu, dan cucu, santunan dan bantuan ini menjadi obat bagi keluarga kami yang sedang berduka, ujar Poni. Santunan tersebut diterima langsung oleh Alda, selaku anak pertama dari korban almarhum Anton Sujarwo dan almarhumah Afianti, yang kini harus hidup tanpa orang tua dan adik tercinta. Alhamdulillah.